Bentar, aku matikan dulu ininya. Boleh silakan dari operator dijalankan polling-nya. Kita ada polling di fitur Zoom-nya. Teman-teman nanti bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan ini, sambil kita jalan ya, nggak harus sekarang juga, bisa diisi. Oke, sambil teman-teman ngisi, aku akan bacain dulu tata tertib acara kita pada malam hari ini. Boleh share screen? Sip, lagi. Next. Oke. Jadi teman-teman untuk, hari ini kita akan mendengarkan pitching dari kelima startup dan nanti akan ada feedback-nya dan nanti teman-teman bisa bertanya jawab. Untuk mendapatkan kualitas suara yang paling nice bisa menggunakan headset atau headphone. Terus teman-teman bisa pastikan koneksi internetnya stabil ya. Jadi selama acara nanti bisa ngedengerin dengan baik. Nah, ini yang penting. Jadi sepanjang acara ini teman-teman boleh banget kalau mau nanya baik itu kepada startup-nya maupun kepada narasumbernya dengan format seperti di atas ya. Tanya, strip, pertanyaannya buat siapa dan strip pertanyaannya apa, nanti di akhir sesi kita akan buka, tanya jawab. Dan, untuk menjaga kelangsungan webinar, jadi nanti dari host dan co-host akan me-manage, mikrofonnya ya. Jadi, yang lagi bicara akan di-unmute oleh, co-host atau host-nya, yang sedang tidak bicara akan di-mute. Terus, teman-teman di sini fitur chat-nya boleh banget teman-teman pakai kalau misalnya pengen, ngobrol sesama yang ada di sini, mungkin ada yang kenal pengen say hi atau pengen berkomentar, itu nggak usah takut ya, fitur chat-nya digunakan aja. Dan ada fitur reaction juga. Misalkan teman-teman kayak, "Waduh, ide startup ini oke banget." Nah, teman-teman bisa klik reaction, terus bisa klik love atau misalkan jempol atau tepuk tangan di situ. Dan terakhir apabila nanti ada kendala, baik itu misalkan audionya nggak jelas Kak, atau apanya yang nggak jelas, nah itu di sini ada tim dari panitia yang standby di sini siap menjawab pertanyaan teman-teman, langsung aja di fitur chat-nya. Alright, kita akan mulai dulu acara pertama kita. Jadi acara pertama kita akan memperkenalkan, ada siapa aja ya expert yang hadir pada malam hari ini, yang akan memberikan, wejangan-wejangan dan insight-insight-nya. Oke, yang pertama ada, Kak Dina Deliana, Director dari The Greater Hope, SBM ITB. Halo Kak Dina. Halo teman-teman semuanya. Boleh sekilas dong Kak Dina diperkenalkan kepada teman-teman yang nonton di sini, Kak Dina tuh sekarang kerjanya apa sih? Oke, oke, senang banget ya diajakin di event ini karena memang sebetulnya setiap hari kerjaannya ya, selain sebagai lecturer di SBM ITB ya, saya juga sebagai director di Greater Hub, itu merupakan inkubator bisnis yang dibuat SBM ITB dan sebagai Head of Entrepreneurship Development di LPIK ITB. Jadi buat teman-teman di sini memang, terutama yang teman-teman yang di ITB ya, itu kita punya program yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan startupnya ya, terutama yang ada dalam tahap early stage ya. Jadi kan nanti ketika teman-teman baru mulai bikin startup gitu ya, akan banyak sekali mengalami halangan dan rintangan. Nah, kita akan mencoba meminimalisir halangan rintangan itu dengan berbagai jenis kegiatan yang kita lakukan dan juga in-kind services yang kita berikan kepada teman-teman sekalian gitu ya. Jadi intinya saya di sini mungkin mau sekaligus pengen tahu juga nih ada startup apa aja sih yang keren-keren malam ini gitu ya. Siapa tahu nanti bisa kita ajak juga buat ikutan masuk ke inkubator kita. Mantap. Oh iya, Kak Dina di sini juga ada beberapa dari startup yang kemarin tidak terkurasi atau terpilih ya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau nanya langsung ke Kak Dina juga boleh-boleh aja. Nanti kita ada fitur Q&A. Oke, thank you Kak Siap Dina. Next, ya. expert kita pada malam hari ini ada, eh, boleh oke. Dari, Kak Alvin Evander, GM of Corporate Development MDA Ventures dari Telkom. Malam Kak Alvin. Malam, malam. Boleh sapa-sapa penonton yang ada di sini Oke, semua perkenalkan dirinya. ya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Alvin dari MDA Ventures, Corporate Venture Capital dari Telkom Indonesia. Kalau MDA Ventures sendiri kita memang visi yang berinvestasi dari early stage, dari seed up to late stage juga kita bisa cover through our multiple funds. Tapi di luar itu untuk program early stage kita juga mengelola program bersama Telkom yang namanya Indigo. Jadi program Indigo adalah inkubator dan akseleratornya Telkom Indonesia dan very very welcome gitu ya untuk startup-startup yang masih bahkan berbentuk ide atau baru berbentuk MVP, kita very welcome untuk daftar di program kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru-baru mulai startupnya atau mungkin sudah ada sedikit revenue, sudah sedikit action, kita always welcome buat teman-teman buat daftar di program kita.
And mungkin sebelum itu thank you buat para panitia nih udah menginvite saya juga malam ini untuk Mbak Niki dan tim. Thank you ya. Semoga bermanfaat Oke. acara malam hari ini. Sip. Waduh, ini pengalamannya banyak banget ya, membina startup, jadi pasti nanti bakal banyak banget masukan atau insight yang bisa ngebantu teman-teman yang akan pitching pada malam hari ini. Oke, berikutnya kita punya, Kak Joshua Agusta, Director of Venture Funds dari Mandiri Capital Indonesia. Malam Kak Joshua. Halo, selamat malam. Malam. Bolehkah disapa teman-teman yang di sini sambil perkenalkan dirinya? Ya, selamat malam semuanya. Nama gue Joshua. Sekarang di Mandiri Capital, itu corporate venture capitalnya Bank Mandiri. Tugasnya sebenarnya lebih ke investments and fundraising. So we manage early stage sampai growth stage funds sekarang, baik itu dari hasilnya dari balance sheet Bank Mandiri ataupun dari third party investors juga gitu. Jadi kita we came as early as seed investments sampai spotnya sebenarnya series B. Series B startups gitu ya. Most of them di financial services definitely karena kita Bank Mandiri gitu ya, backernya kita. Tapi kita akan launching inisiatif Impact Fund juga starting this year. Jadi impact driven companies, ESG driven company kita juga akan tag. Mantap. Oke, thank you Kak Joshua. Bang undang. Siap. Oke, gak sabar kita juga dengar nanti insight-insightnya. Next ada berikutnya. Kita punya panelis expert kita pada malam ini, ada Kak Arya Setiadharma, CEO dari Prasetya Dwi Dharma. Boleh Kak Arya disapa teman-teman di sini sekaligus perkenalan. Silakan. Malam semuanya. Nama saya Arya Setiadharma, saya CEO-nya Prasetya Dwi Dharma. Kita early stage investor ya. Kita kalau di Indonesia sendiri kita udah invest sekitar 60 startup dan fokusnya kita banyakkan B2B, tapi kita nggak tutup kemungkinan juga kalau ada yang B2C juga. Kita juga fokus di B2B2C juga. Ini senang nih ngeliat wajah-wajah yang familiar di sini. Mantap. Thank you Niki diundang. Halo Joshua. Halo Alvin. Bos. Thank you ya udah datang di sini Kak Arya untuk nanti ngasih feedback buat teman-teman yang mau pitching pada hari ini. Oke, nextnya ada siapa lagi nih panitia, boleh di-share? Oke, berikutnya ada Kak Pradipta Rukmawan, Investment Associate dari BRI Ventures. Malam Kak Pradipta. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Nama gue Pradipta Rukmawan atau biasa dikenal Adit. Mungkin sebelumnya mohon maaf dulu nih, saya belum bisa tampilin video karena masih berhalangan. Anyway, ini sebuah kehormatan banget bisa diundang untuk menjadi panelis di sini juga bareng bos-bos yang lain juga nih dari MDI, dari MCI dan Arya juga semua. Ya, kalau di kita sendiri di BRI Ventures memang fokusnya kita lebih ke ya financial services dan juga untuk yang growth sampai later stages. Dan setelah itu sebenarnya kami juga punya venture fund sendiri yang namanya Sembrani Nusantara. Dan memang kalau untuk yang itu fokusnya adalah beyond fintech atau yang di luar financial services, dan memang fokusnya juga ke kami investasinya di early stages yang pasti juga cocok ya untuk kawan-kawan yang ada di sini juga, begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Thank you. Wah, ini nice banget ya karena di sini cukup banyak venture capitalnya dan banyak juga yang open terhadap early stage. Nah, ini kan kebanyakan yang pitching juga mungkin masih di tahapan itu. Wah, ini cocok banget nih. Oke, nextnya ada siapa yang akan menjadi panelis kita pada malam hari ini? Oh, ada Kak Gibran, founder dan CEO dari eFisher, ini salah satu alumni ITB juga. Malam Kak Gibran. Halo, malam-malam semuanya. Thank you Dam atas waktunya. Salam kenal semuanya, saya Gibran, CEO dan co-founder dari eFisher. eFisher startup yang lahir dan besar di Bandung juga, dan fokus kita untuk menyediakan teknologi di industri perikanan ya, terutama perikanan budidaya dari mulai hulu sampai hilir yang sekarang disediakan. Gitu. Senang bisa join di sini dan bisa dengar dan belajar bareng sama suhu-suhu corporate venture capital. Baik-baik corporate venture capital semua di sini. Bapak-bapak semua dan ibu-ibu semuanya dan adik-adik ini nanti akan presentasi. Thank you. Oke. Thank you Kak Gibran. Ini aku manggilnya kakak semua ya, biar kita kelihatan muda semua gitu. Oke, baik, langsung saja. Oke, kita langsung saja akan masuk ke agenda acara hari ini, yaitu yang sudah ditunggu-tunggu ya, yaitu kita akan mulai
pitching. Nah, jadi teknis pitching-nya akan ada 5 startup yang sudah dikurasi oleh panitia yang akan mempresentasikan ide bisnisnya selama maksimal 5 menit. Nah, untuk menjaga ketertiban waktu nih mereka sudah menyiapkan nih video pre-recording-nya yang nanti akan di-play oleh panitia. Begitu selesai video pre-recording-nya, buat para panelis yang ingin langsung memberikan komentarnya, yang mau duluan boleh raise hand, cuma kalau enggak nanti saya akan persilahkan satu persatu. Ada waktu 10 menit untuk menanggapi, baik itu mungkin dari cara pitching-nya, presentasi bisnis modelnya seperti apa, teman-teman silakan berikan feedback sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut aja. Yuk kita kenalan dengan peserta yang pertama yang akan pitching. Akan dimulai dari startup Diklat Kerja. Apakah sudah ada di sini dari Diklat Kerja? Sudah, Pak. Sudah. Oke, selamat malam Mas. Siapa ini dari Diklat Kerja? Agung, Mas. Mas Agung, oke. Saya berdua dengan Mas Yudato. Alright, oke Kak. Aku panggilnya Kak juga ya Pak. Kita kan muda semua ya. Siap. Oke. Baik, setelah ini akan kita di-playkan oleh panitia video pitching dari Diklat Kerja. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nugroho, izinkan saya menyampaikan paparan diklatkerja.com. Baik, jadi problem yang kita selesaikan adalah ada 500.000 tenaga ahli konstruksi baru, tenaga ahli konstruksi bersertifikat ada 200.000, tenaga kerja konstruksi ada 8 juta, fresh graduate ada 1 juta, dan mahasiswa tingkat akhir bidang keteknikan. Semua ini wajib mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKB. Itu adalah amanat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Keinsinyuran. Problemnya adalah kesulitan mendapatkan informasi, kesulitan mendesain paket pembelajaran, terbatas waktu mengikuti pelatihan, biaya pelatihan mahal, dan kesulitan penyelenggaraan pembelajaran. Ini hasil survei. Solusi yang ditawarkan adalah LMS, Learning Management System, menghubungkan antara user dengan partner. Saat ini partner kami sudah ada 4 yang jalan. Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia, PII Learning Center, Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia, dan IBIMA. Unique value proposition kita adalah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dapat dilakukan secara mandiri, mempelajari modul dapat diulang, menghemat waktu, dan menghemat biaya. Ini ciri khas EdTech ya. Social impact-nya, kita ingin kompetensi tenaga konstruksi meningkat, jumlah pemegang sertifikat keahlian juga meningkat, termasuk sertifikat keinsinyuran. Target customer kami adalah tenaga ahli konstruksi, yang diperluas nanti juga tenaga ahli teknik atau insinyur, mahasiswa dan fresh graduate. Kemudian mitra kita adalah training provider, lembaga-lembaga pelatihan, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan sebagainya. Ini market sizing kita yang tumbuh terus, EdTech tumbuh terus selama pandemi. Komputer kita banyak, dinamis. Kita di pojok kanan atas di grafik ini. Oke, bisnis modelnya yang sudah jalan adalah online training. Kita sudah jalan dan sudah bisa menghasilkan pemasukan untuk operasional. Ini milestone kita. Secara detail nanti bisa kita lihat bahwa kita membutuhkan pengembangan produk yang lebih baik, UI UX lebih baik, kemudian kita ingin membuat mobile apps, kita juga ingin meningkatkan kapasitas kita. Kemarin ada yang minta sampai 100.000 user supaya bisa masuk ke kartu prakerja. Tim kami sebelah kiri adalah Pak Wuryanto, founder, kemudian saya, Agung Nugroho, TNI Industri 88, sebelah kanan ada Pak Yudanto Hendartmoko, Informatika Angkatan 88 sebagai CTO. Financial projection, ini kalau dibahas panjang sekali, intinya kita membutuhkan dana untuk tadi memperbaiki UI UX, membuat mobile apps, kemudian meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk menangani 100.000 user. Baik, demikian paparan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, itu tadi paparan dari Kak Agung. Nah, ini dari para panelis ada yang mau mulai duluan? Memberikan tanggapannya, silakan.
Kalau tidak, saya berikan kesempatan dulu kepada Kak Delina, silakan kalau mau memulai memberikan feedback, input, dan insight-nya. Kak Dina, silakan Kak Dina. Aku soalnya dengar tadi kayak Delina, jadi Iya, Delina. kepleset nama belakangnya soalnya kebacanya. Iya, Pak mau nanya ini berarti udah jalan ya Pak ya sebenarnya? Sudah jalan, sudah 6 bulan jalan. Kalau sampai biar bisa masuk prakerja itu masih kurang syarat apa Pak? Kayaknya itu selesai itu kalau masuk situ. Kapasitas kami sekarang ini kan baru 10.000 kurang ya, bisa menangani user 10.000 kurang. Perlu investasi tambahan untuk bisa menangani 100.000 user. Dalam bentuk apa Pak? Maksudnya akan dipakai untuk apa nanti kira-kira kalau di-invest? Software development ya. Oke. Kira-kira butuh berapa itu? Kita lagi cari vendor ya untuk mengerjakan itu. Mungkin sekitar 300 sampai 500 juta. Oh, tapi di internalnya sendiri udah ada orang development sendiri Pak? Sudah, kan CTO kita informatika ITB 88 Mas Yudato. Tapi kan kalau ngerjain gini butuh programmer ya, coding dan sebagainya, harus kita cari tim ya. Oh iya. Satu lagi, apakah ini terasosiasi dengan sertifikasi apapun gitu yang udah terakreditasi oleh BNSP, Pak? Jadi sertifikasi tidak harus BNSP ya. Persatuan Insinyur Indonesia itu di bawah Undang-Undang Keinsinyuran tidak harus di BNSP. Dia bisa mengeluarkan sertifikat sendiri. Oh, tapi udah terafiliasi ini semua pelatihan di sini? Tidak. Lembaga sertifikasi profesi itu tidak harus di bawah BNSP ya, karena Persatuan Insinyur Indonesia itu ada di bawah undang-undang sendiri, Mbak. Oh, bukan, maksudnya yang Bapak tawarkan apakah sudah terafiliasi dengan apapun sertifikasi yang di keinsinyuran? Karena saya bukan insinyur, saya nggak tahu sih. Jadi maksudnya ya, apakah kita terafiliasi dengan PI, Persatuan Insinyur Indonesia. Oh gitu. Oke. Dan semuanya gitu ya? Semua ada berapa produk yang ditawarkan Pak di sini? Kita fokuskan segmen keinsinyuran ya, itu mencakup konstruksi dan teknik lainnya di luar konstruksi. Oh, jadi kalau lulus dari situ certified langsung nih? Jadi gini, kita program pengembangan keprofesian berkelanjutan itu adalah syarat wajib untuk orang mendapatkan sertifikasi profesi. Jadi kita memprovide sertifikat kursusnya. Menuju ke sertifikasi profesi. Betul. Yang sebetulnya. Kalau orang ikut sertifikasi profesi harus punya sertifikat pelatihan atau kursus, kita memprovide itu. Dan itu di-acknowledge ya? Ya, kita bekerjasamanya dengan lembaga resmi ya. Oke, itu aja dari saya Mas Adam. Oke, makasih. Thank you Kak Dina. Next dari Dewan Juri kan udah kayak Indonesian Idol Dewan Juri. Dari panelis yang lain ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Oke, ya, Kak Alvin sudah open mic. Dari silakan. Saya. Ya, malam Pak Agung. Mungkin pertama kali mau nanya dulu, bisnis modelnya ini lebih ke B2C atau B2B ya Pak ya? Jadi kalau partner itu B2B. Kalau user B2C. Dua-duanya jalan ya? Dua-duanya jalan. Kalau sekarang lebih saling melengkapi ya, komplementer, nggak bisa salah satu. Oke, kalau sekarang berarti go to market strategi seperti apa Pak ya? Saya bekerja sama dengan PI ya. Jadi PI ini kan undang-undang ini sebenarnya terlambat. Tahun 2014 itu sudah diundangkan, tapi sekarang masih banyak orang bekerja di bidang keinsinyuran nggak punya sertifikat insinyur. Nah, kita sebenarnya didorong oleh undang-undang, tapi implementasinya masih kurang. Jadi tergantung pemerintah sendiri. Kalau pemerintahnya cepat, kita akan cepat sekali pertumbuhannya. Sekarang baru 30.000 insinyur yang bersertifikat. Padahal insinyur di Indonesia ada jutaan. Oke. Dan di Cloud Kerja ini hanya trainingnya ya, bukan ujiannya ya, bukan ujian insinyur ya, tapi training. Ujiannya. Jadi yang membedakan kita dengan webinar yang sekarang lagi di mana-mana webinar ya, itu kan nggak ada ujiannya. Kalau kita ada ujiannya, bisa nggak lulus gitu. Oke, dan lulus langsung dapat sertifikat yang terakreditasi gitu ya? Betul, sertifikat kita sertifikat kursus, tapi itu sebagai syarat untuk mendapat sertifikat insinyur. Oke, dan itu biasanya biayanya berapa? Kalau consumer gitu yang kita kan cuma 2 jam ya, itu 150.000 untuk umum, 75.000 untuk mahasiswa. Oke, tapi itu sekali-sekali aja ya, nggak ada, maksudnya nggak ada kurikulumnya. Nah, itu harus... jadi kita buat DHR lah istilahnya ya. Jadi kalau orang mau ikut satu-satu boleh, mau ikut dia paket
biasanya satu paket tuh 5 seri ya, 5 modul boleh juga. Tapi habis 5 modul bisa langsung ambil tesnya itu ya Pak? Bukan? Kita per modul tesnya. Oh, tesnya per modul. Oke. Oke. Dan sekarang udah ada revenue sekarang Pak? Sudah, jadi memang kita timnya kecil ya. Saya foundernya 3 orang, karyawannya 2 orang. Tapi udah bisa jalan lah. Udah bisa bayar Zoom, bisa bayar email marketing gitu ya. Bisa promosi ya. Oke, mungkin cukup dulu. Dari saya. Dari Calvin ada tips, saran atau apa nggak masukan untuk diklat kerja? Oke, saran mungkin tadi ya mungkin plan-nya jujur saya ngeliat belum clear nih ke 100.000 tuh mau ngapain gitu ya. Mungkin dari waktu yang singkat tadi belum kelihatan sih. Karena kan goal-nya kan Pak Agung mau masuk prakerja ya, which is harus punya 100.000 users. Menurut saya belum clear sih go to market strategi seperti apa. Yang nyariin peserta nanti bukan kita sendiri, kita hanya memprovide kursusnya. Ini sudah ada lembaga yang minta kita 100.000 user, sanggup nggak? Nanti kan hitsnya sekitar 500.000. Nanti usernya marketnya dari dia. Oke. Thank you Kak Alvin. Tadi Kak Dina baru nanya, belum ngasih tips dan sarannya nih. Kira-kira apa yang dari Kak Dina yang mau di-share atau di-improve? Iya, paling itu ya go to marketnya mirip sama Mas Alvin juga, karena mungkin saya juga bukan di profesi ini, jadi memang kurang nggak paham journey-nya gitu ya. Cuman tadi kelihatannya promising sekali kalau memang ini merupakan salah satu stage menuju memang sertifikasi yang sebenarnya gitu ya. Jadi ini kursus yang memang menjadi mandatory untuk the real case-nya. Jadi sebenarnya tepat banget Bapak fokusnya memang di production-nya aja gitu ya, lebih kepada operation-nya aja. Jadi memang nyariin marketnya, biarin yang memang paham untuk nyariin marketnya, kelihatannya gitu. Dan mungkin salah satu juga kerjasama dengan university sih ya, bisa, karena kan biasanya fresh grad juga bisa masuk situ ya Pak ya? Ya, jadi kita sebagai syarat SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, itu udah banyak beberapa kampus yang mewajibkan mahasiswanya punya SKPI, dan kita diakui sama perguruan tinggi sebagai syarat SKPI. Nah itu bisa jadi salah satu partner di kampus Merdeka tuh Pak, lagi programnya. Betul sekali. Atau mungkin di matching fund-nya, dua-duanya programnya menteri kita tuh, Kemendikbud Pak. Boleh Mbak, kalau bisa disambungin ke sana. Iya, siap. Karena belum ada permennya kalau nggak salah ya, kampus Merdeka ini itu. udah jalan sih tahun ini, udah dibuka. Buka aja di kedaireka.com Pak. Ya. Kedaireka.com itu bisa langsung ke match sama ITB, nanti bisa kita bantu juga Pak. Siap. Oke, thank you Kak Dina. Dari panelis yang lain, ada lagi yang mau memberikan masukan, tanggapan, atau saran? Ya, malam Pak Agung. Ya. Bertanya kalau dari 150.000 itu berapa yang didapatkan oleh diklat kerja? 30%. Jadi kami membagi 30% untuk diklat kerja, sisanya untuk training provider dan instruktur dan tim penilai. Oke. Mungkin kalau misalnya boleh kasih saran juga, ini kan berarti kan sekitar dari 45.000 ya yang didapatkan oleh diklat kerja kan ya. Sedangkan misalnya marketingnya itu nggak bisa dibudget, bisa takutnya malah over budgetnya. Itu yang secara CAC-nya Pak, customer acquisition cost-nya Pak, untuk mendapatkan. Saya paham. Jadi kita sama-sama, saya dengan PI nyari market, sama-sama nyari market. Kemudian nanti kalau betul itu yang prakerja itu kan kita tinggal nunggu aja ya. Iya. Tapi kan karena ini kan kalau kita ngomongin B2B kan juga segala macam kegiatan yang untuk mendapatkan customer tersebut kan kita masih masukin ke dalam budget acquisition cost tersebut Pak. Ya, mau itu kalau 30.000 atau 100.000 user kan bisa lah ya untuk bayar promosi marketing. Iya. Saya minta pendapat nih, kira-kira karena sekarang ini kan kita masih skala kecil ya, user kita baru 4.000-5.000 lah yang aktif, yang tidak aktif sekitar 12.000-an. Saya budget marketingnya kan cuma murah di bawah 5 juta sebulan. Nah kalau besar, bagaimana cara menghitungnya, compare terhadap user itu ya? Ya semua yang tadi semua Bapak bilang keluar 5 juta ataupun segala macam kegiatan yang untuk mendapatkan customer itu harus dijadikan satu sebagai cost dan dibagi berapa jumlah
peserta yang masuk bulan itu, Pak. Kira-kira presentasi terhadap revenue berapa persen ya, Pak? Anggaran marketing. Itu Pak, tadi kan batas atas Bapak kan tentunya kan nggak boleh lebih dari tadi 45.000 tersebut kan, Pak. Ya, ini yang kemungkinan baru bisa kelihatan kalau sudah jalan berapa bulan ya, Pak. Sejauh ini kita selama 6 bulan sih ketutup ya biaya marketing. Yang belum ketutup kan biaya development software-nya ya. Kalau software sendiri pakai open source atau pakai develop sendiri, Pak? Kita pakai vendor, pakai Python. Pakai apa, Pak? Pakai Python software-nya, programnya. Develop sendiri, Pak. Nah, ini Jadi Pak Yudanto develop bisa sendiri. bantu nih. Oke. Develop sendiri custom. Oke, custom pakai Python ya. Oke, thank you banget Kak Arya. Maaf saya potong dulu sama Mas Agung juga karena waktunya sudah habis. Kita akan mencoba beri kesempatan buat startup yang lain untuk pitching. Thank you Kak Agung atas sharing-sharingnya. Kenapa? Kalau mau one by one gitu, pitching ke yang ada di sini ya, panelis yang ada di sini, gimana caranya ya? Mungkin nanti bisa dibantu difasilitasi panitia ya. Kita coba share pitch deck-nya dan kontaknya nanti biar bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kayaknya emang banyak ya yang mau didiskusikan, ditanyakan ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi. Abis ini harus siap. Para Terima kasih banyak ya kesempatannya. Thank you Kak Agung. Nah, teman-teman di sini juga nanti kalau ada mau bertanya bisa langsung di chat, tanya boleh ke para panelis maupun kepada startup-nya. Tadi udah ada dari Diklat Kerja. Kalau ada yang punya saran juga buat Diklat Kerja bagusnya digimana-gimanain, boleh aja disampaikan di situ. Oke, thank you. Next kita akan masuk ke startup yang kedua yang akan pitching yaitu dari Selina. Selina memberikan solusi dengan konsultasi online berupa chat, call dan video call untuk masalah kesehatan mental. Nah, ini seru nih. Dari Selina, apakah udah hadir di sini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Aku akan play videonya dulu, habis itu nanti bisa langsung tanya jawab dengan para panelis. Oke? Sip, silakan dimainkan videonya. Pitching dari Selina. Halo, perkenalkan saya Eri dari Selina. Your friend, professionality, and mental health. Menurut WHO, terdapat 792 juta kasus gangguan kesehatan mental di dunia. Bahkan 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Itu berarti setiap 40 detik terdapat 1 orang meninggal karena bunuh diri. Hal ini disebabkan oleh sulitnya akses konsultasi tatap muka, stigma negatif terhadap kesehatan mental, dan tidak ada waktu untuk melakukan konsultasi. Oleh karena itu, kami memberikan solusi online konsultasi yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kami juga memberikan fitur blog dan podcast untuk membantu memberikan edukasi terhadap kesehatan mental. Bisnis model kita adalah B2C dengan model online konsultasi untuk pelajar atau mahasiswa, dan couple konsultasi. Customer journey kami, user dapat membuka aplikasi Selina lalu memilih psikolog dan membuat janji hingga akhirnya melakukan konsultasi. Untuk market size, kita mengambil 3% share of market dalam waktu 5 tahun. Untuk saat ini kami sedang menyiapkan MVP yang ditargetkan launching di awal April. Untuk kompetitor kami ada Ibunda, Relief, Psikologimu, dan Calm. Dan perkenalkan founder Selina yaitu saya, Eri Akbar Nurjaman sebagai CEO, ada Jihad sebagai CTO, dan Ahmad Marif sebagai CMO. Untuk financial projection, kami menargetkan di tahun pertama sebesar 60.000 transaksi dan akan meningkat sebesar 20% untuk setiap tahunnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, ini kalau yang temanya tentang psikologi ada backsound-backsoundnya gitu ya, biar kita lebih calm, lebih enak dengerinnya. Jadi lumayan, Mas Eri, Kak Eri ya, nice banget tadi ada lagu-lagunya. Oke, sekarang aku berikan kesempatan buat para panelis untuk memberikan feedback dan sarannya. Ada yang mau mulai duluan? Gue mulai duluan boleh. Silakan Kak Joshua. Halo Mas Eri. Halo Pak. Ya Mas mau nanya, itu udah jalan belum ya sekarang? Masih prototype atau udah mulai ini ya? Atau udah mulai jalan ya di market ya? Sebenarnya kalau misalkan untuk yang udah jalan itu dalam bentuk website, kita menyediakan bentuknya website. Jadi konsultasinya online tapi menggunakan website Selina. Cuman dari hasil yang kemarin untuk website itu kurang banget traction-nya. Jadi kita berusaha untuk mendevelop versi mobile aplikasinya. Untuk ininya sendiri, psikolognya sendiri, accurate-nya
dari mana ya? Dari mana dan caranya gimana? Oke, kalau misalkan untuk psikolog sendiri, kita udah dapat tiga psikolog yang udah kerjasama dengan kita. Nah, untuk rencana kedepannya adalah kita mau berkolaborasi dengan beberapa biro psikologi. Jadi nanti biro psikologi ini yang bakal mendaftarkan di Shelina. Oh gitu. Jadi kalau nggak lulus psikologi nggak bisa jadi ini ya, konsultan gitu ya? Kita bisa ada dua sih. Bisa dari psikolognya langsung ke Shelina atau lewat biro psikologinya. Oke. Untuk bisnis modelnya sendiri udah tahu belum gimana? Ngecasnya berapa? Kalau misalkan untuk bisnis modelnya kalau misalkan yang sekarang itu untuk chat call sama video call yang untuk umum itu kita ngambil 50% pembagian, untuk psikolog 50% dan untuk Shelina 50%. Lalu untuk yang siswa dan mahasiswa itu kita ngambil 30% dan 50% untuk psikolog. Kalau misalnya untuk yang konsultasi kita 50-50. Enggak, maksudnya ngecasnya berapa? Udah tahu belum? Untuk ngecasnya kita untuk chat itu 100.000. Kalau misalkan untuk yang call itu 125 dan untuk yang video call itu 150. Oke. Tesisnya apa ya? Kenapa akhirnya untuk problem mental health ini kenapa akhirnya menyimpulkan bahwa chat platform is the solution? Oke. Problem utamanya adalah di masa COVID ini kasus untuk tingkat kesehatan mental di Indonesia itu makin meningkat karena tingkat stres seseorang itu makin parah dan akhirnya kesulitan untuk konsultasi, karena untuk konsultasi tatap muka sekarang keadaannya tidak bisa keluar rumah gitu. Jadi untuk ketemu sama orang nggak bisa. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat yang versi online-nya. Oke. Udah dari gua gitu dulu sih. Dari Kak Joshua mungkin ada masukan, feedback atau apa terkait ide bisnisnya? Nggak tahu, kalau dari gua sih questioning the thesis ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada orang mental health-nya terganggu gitu, itu kan maksudnya kalau dia tahu bahwa mental health-nya terganggu, dia bakal datang ke psikolog gitu kan ya. Tapi journey-nya kan biasanya kan most orang yang stres, yang sebenarnya punya isu mental health kan nggak tahu mereka punya mental health issue gitu. I don't know apakah mereka yang nggak tahu mereka punya mental health issue akan secara conscious ngambil HP-nya dan ngechat orang-orangnya di platformnya. Gue sih lebih believe ke, for example tadi mention Calm gitu ya, secara journey lebih make sense sih. Calm, Headspace untuk meditation wellness app yang seperti itu, secara journey menurut gue ya, mungkin gue salah, tapi menurut gue lebih make sense sih daripada chat gitu. Tapi kalau misalnya you wanna build another Calm atau another Headspace, dan pertanyaannya kan kalian compete sama dia gitu, caranya gimana gitu kan, diferensiasinya apa? My thoughts aja sih. Nggak tahu, maksudnya tadi kayaknya tesis bahwa bentuknya harus chat atau video call ini yang mungkin perlu di revalidate ya, in my opinion gitu sih. Oke, thank you Kak Joshua. Next dari panelis yang lain ada yang mau menyampaikan? Kak Gibran udah buka mic kayaknya. Thank you Mas Heri tadi atas pemaparannya. Pertanyaan agak mirip sama Joshua tadi sih, cuma lebih dalam lagi. Sejauh ini udah ngobrol sama usersnya atau belum, atau potensial usersnya yang memang punya masalah mental health atau yang pakai aplikasi lain yang sejenis gitu, itu udah ngobrol atau belum? Oke. Sebelumnya kita pernah melakukan design sprint. Jadi di akhir acara di awal acara itu kita memvalidasi dulu untuk apakah benar emang dari orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan mental ini benar-benar merasa nyaman untuk konsultasi online. Nah, orang yang udah pernah ini, dia pernah melakukan konsultasi online di salah satunya di Halodoc atau misalkan di Relief. Jadi kita udah memvalidasi juga sih. Apa Mas yang divalidasi saat itu dan learning-nya apa? Oke. Untuk yang kita validasi adalah perasaan mereka tuh ketika konsultasi bagaimana. Jadi apakah merasa ketika habis konsultasi itu mereka merasa beban mereka tuh udah benar-benar
benar-benar terselesaikan atau enggak, atau misalkan butuh waktu konsultasi beberapa kali baru bisa beres masalahnya atau gimana. Lalu bisnis model untuk chat call sama video call ini mereka lebih sukanya yang mana? Dan secara hasil ternyata lebih banyak orang yang sukanya video call sih. Oke. Alright, ini sekalian masukkan aja kali ya. Saya sama sih, kayak mirip kayak Joshua tadi, ada key assumption yang paling beresiko yang itu masih belum kejawab di keseluruhan prosesnya. Dan saran saya emang harus lebih ngobrol sama users, tapi bukan cuma merely bikin design sprint gitu. Design sprintnya sih oke as a practice gitu, as a framework, tapi basis hipotesis kita yang diuji jangan sampai ngelompat. Untuk kita tiba-tiba lompat nanyain online atau video. Orang bakal ya lebih enak video, lebih enak chat, itu tiba-tiba lompat. Tapi pastiin dulu kalau problemnya emang ada gitu. Problems dari keseluruhan journey-nya ya. Pernah masalah mental health nggak? Kalau mental health yang dilakuin taunya dari mana? Biasanya solusi pertama yang dicari kayak gimana? Jadi basic behavior of consumer-nya ini bisa kita map jadi satu journey supaya kita lebih on point untuk build out solution-nya kalau memang solution yang kita bangun ini fit sama problems-nya gitu, dan itu fitting sama behavior mereka. Ini saya belum ngomongin, ini baru ngomongin problem solution fit, ini belum ngomongin willingness to use the platforms, the solution sama willingness to pay gitu ya. Dan itu step-nya masih agak panjang, tapi banyakin ngobrol sama user saja Mas. Kalau memang ngerasa ini you facing the problems, itu ya langsung coba cek aja kira-kira solutionnya nanti perlu bisa di desain supaya bisa fit. Itu aja sih dari saya. Thank you. Terima kasih Mas Gibran. Thank you Kak Gibran. Dari panelis yang lain ada yang mau ngasih saran, feedback, masukan terkait dengan ide startupnya tadi? Dari yang lain silakan. Iya. Sebenarnya ini saya lihat mirip kayak Talkspace ya di Amerika ya. Ya. Pernah dengar nggak Talkspace? Ya, pernah. Ya itu saya pernah ikut sesinya sharing session foundernya Talkspace. Dan sebenarnya waktu itu dia cerita waktu pertama kali dia launching, dia kalau nggak salah tuh pakai video. Tapi berjalan waktu ternyata banyak orang yang memang berpikirnya adalah dengan video kita bisa sharing dan lain-lain. Tapi mereka ternyata video itu menjadi barrier sehingga mereka tidak bisa sharing dengan lepas. Dan akhirnya mereka kalau nggak salah awal tuh fokusnya di chat dulu. Tapi itu kan juga karena setelah mereka tahu, seperti yang tadi Mas Gibran juga bilang, bahwa setelah tahu usernya itu maunya apa. Bisa aja user di Indonesia ini prefer video, kita nggak tahu. Tapi lebih ke arah testingnya ini yang harus lebih diperkuat juga sih. Dan kalau tadi ngeliat bisnis modelnya kan per call basis ya. Mungkin yang perlu dipikirkan juga kalau di sana itu kita bayar itu per bulan. Ya, per bulan. Dan kalau kita sudah match sama psikolognya, itu tiap kali kita mau konsultasi dengan psikolog yang sama. Jadi dari sisi historicalnya itu mereka udah ada historinya juga. Jadi nggak ngulang lagi. Ya, misalnya kita masalahnya apa, kita nggak ngulang lagi. Kita lebih ke arah continuity terhadap problem yang kita lagi hadapin. Jadi mungkin untuk dari building the product-nya juga mesti dipikirin juga bahwa kita nggak mau dong tiap kali kita call terus atau chat ulang lagi. Jadi harus dipikirin juga. Dan bagaimana kalau misalnya kita nggak comfortable, kita bisa switch ke psikolog yang lain dengan gampang juga. Alright. Itu tadi masukannya dari Kak Arya ya. Thank you banget. Dari panelis yang lain silakan kalau ada masih ada waktu 2 menit lagi kalau ada saran, masukan, tanggapan buat Selina. Kak Adit kayaknya belum bersuara tadi. Silakan Kak Adit. Atau dari Selinanya mungkin ada yang mau ditanyain, ada pertanyaan apa gitu yang dari masukan gitu? Kalau dari kita sih sebenarnya mungkin tadi yang disebut sama Pak Gibran dan lain-lain, itu challenge terbesar kita adalah awareness terhadap kesehatan mentalnya. Jadi emang benar kalau misalkan keadaan di Indonesia itu adalah
banyak orang yang punya masalah kesehatan mental, tapi ternyata dia nggak tahu sebenarnya kesehatan mereka tuh benar-benar sehat atau enggak. Itu yang jadi challenge kita juga. Makanya yang kita lakuin selama dari kemarin itu adalah kita membuat sebuah kayak webinar, membuat event-event yang emang kita arahin untuk melakukan, untuk mengedukasi orang-orang untuk aware terhadap kesehatan mentalnya. Gitu sih. Kalau dari Shelina mungkin itu sih. Oke. Ini karena waktunya sudah habis, jadi tadi sepertinya dari panelis belum bisa memberikan tanggapan, tapi kalau misalkan nanti di akhir ada yang mau ngasih tanggapan juga terhadap masalah tadi ya, itu dipersilahkan. Thank you Kak Eri Akbar dari Shelina, itu kayaknya lagi di kafe, jangan lupa pakai masker habis ini ya. Oh iya. Atau bukan tuh, lagi di rumah atau lagi di kafe tuh? Ini di kafe sih ya. Iya gitu, stay safe, stay healthy ya kalau lagi di luar. Thank you Kak Eri, sukses selalu. Terima kasih. Next, sebelum kita masuk dari panitia, seperti tadi ada polling yang ketutup ya. Mungkin nanti bisa di relaunch lagi pollingnya. Silakan di sini teman-teman ada polling untuk saling kenal ya. Teman-teman di sini tertarik dengan startup itu, tertarik di bidang apanya, profesinya apa saat ini, dan harapan dari acara ini apa, yang mungkin nanti bisa terjawab di akhir acara. Oke, silakan sambil diisi. Aku sambil memperkenalkan. Nih sekarang kita lanjut ke startup ketiga dari Easy, Digital Sales Management Platform yang menawarkan solusi terpadu untuk menjalankan bisnis online secara mudah. Dari Easy ada siapa di sini? Halo, silakan passwordnya. Ya, halo Mas, selamat malam. Oke, ini ada Kak Akbar ya. Hai Kak Akbar, malam Kak Akbar. Halo, ya. Oke. Aku bakal play dulu video pitchingnya dari Easy. Nanti teman-teman panelis bisa sambil mempelajari. Setelah video seperti biasa kita akan mulai sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, kita sambil play dulu videonya dari Easy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Akbar dari Easy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim Easy oleh tim Mas Hari untuk bisa join di Startup Pitching Day hari ini. Izin untuk saya menyampaikan sebuah sistem yang menurut kami bisa mentransformasi bisnis digital UMKM di 5 hingga puluhan tahun ke depan. Untuk marketnya sendiri kita nggak usah ragu ya, kalau memang UMKM itu bisnisnya sangat besar, potensi bisnisnya sangat besar, terus juga kita bisa membantu ekonomi mereka, trickle down effect ke ekonomi Indonesia-nya itu luar biasa dahsyat. Kita ngomongin hingga ratusan, mungkin ribuan triliun ke depannya. Nah, tapi memang di digitalisasi UMKM itu ada isu ya, setelah kami melakukan survei, ada beberapa hal yang menurut mereka jadi isu antara UMKM dan digitalisasi. Yang pertama itu adalah back office yang ternyata rumit. Terus yang kedua itu ternyata operasionalnya bisnis digital itu ternyata susah juga ya, nggak mudah-mudah banget gitu ya. Terus yang ketiga itu ternyata mereka merasa banyak banget nih aplikasi yang harus saya gunakan. Jadi memang banyak platform yang tersedia. Terus yang terakhir itu adalah ternyata konsumennya mereka sendiri banyak yang belum siap untuk terjun atau transaksi di dunia digital. Itu menurut mereka. Nah, dari situ kami menciptakan 3 solusi ya, 3 action yang kira-kira cocok. Yaitu pertama kan kita buat sistem yang terintegrasi, jadi memudahkan mereka untuk operasional. Terus yang ketiga adalah kami menjembatani transaksi sehingga transaksi antara pembeli dan pengusaha itu jadi jauh lebih mudah secara digital. Terus yang ketiga adalah kami menciptakan sistem yang memang mudah untuk dikelola dan mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Nah, jadi Easy itu apa sih? Easy itu basically ada digital sales management platform yang melakukan solusi terpadu untuk menjalankan bisnis online secara mudah. Gitu. Untuk Easy environment sendiri kita ada 3, yaitu ada Easy Point, Easy Hub, dan Easy Commerce. Nah, yang pertama Easy Point. Easy Point itu adalah platform yang mengintegrasikan beberapa digital platform lain. Contohnya marketplace. Jadi teman-teman yang mengoperasikan beberapa marketplace sekaligus bisa menggunakan Easy Point supaya nanti operation marketplace-nya itu hanya di satu tempat saja, sehingga jadi sangat efisien secara operasional. Lalu ada Easy Commerce yang merupakan e-commerce builder dan back office sales management yang mudah digunakan untuk UMKM. Ya. Terus yang ketiga adalah Easy Hub, yaitu adalah chatting platform yang kita adalah integrator chatting platform yang memudahkan nanti komunikasi antara pengusaha dengan pelanggan, terutama mereka para pengusaha yang bisnisnya udah ratusan customer hingga ribuan customer. Apa sih kelebihan implementasi Easy Customer? Yang pertama, kita bisa menawarkan analisa data konsumen yang komprehensif karena sistem yang tersentralisasi tadi. Dari situ juga kita bisa membuat dashboard yang tersentralisasi sehingga lebih mudah mengawasi data-data bisnis Anda. Terus yang ketiga juga, kedepannya kami akan menyediakan mobile app khusus untuk memudahkan operation. Dan yang keempat adalah kami punya visi untuk bisa membuat eksekusi bisnis itu dari chatting platform aja. Cukup dari chatting platform. Ini visi kami ke depan. Contohnya eksekusi bisnis dari WhatsApp.
Gitu. Nah, kalau segmentasi produk, kami percaya semua produk Easy bisa suitable untuk semua segmen, menengah, kecil, ataupun mikro. Terutama untuk mikro ya, kami pingin banget jadi pintu gerbang pertama usaha mikro untuk masuk ke dunia bisnis digital ke depannya. Secara competition kami memang bukan yang pertama, tapi kami teraspirasi untuk menjadi yang terbaik di 5 tahun ke depan dengan service yang sangat mudah, sistem yang sangat bagus, dan customer yang sangat loyal. Untuk roadmap sendiri, saat ini kami sedang menyelesaikan tahap Easy Point tahap pertama, sehingga menjadi lebih baik, dan siap digunakan untuk Q2 tahun ini. Untuk akhir tahun juga kami sedang mengejar Easy Commerce dan Easy Hub, sehingga bisa go live juga di sekitar tahun ini. Saat ini kami bergerak dengan seed funding, dengan misi utama adalah establishing core functions dan gain early customer. Nah, kedepannya kami terbuka untuk second investment dengan target adalah ekspansi bisnis. Yang pertama adalah kita ingin membentuk data science team supaya jadi kita punya data pool yang lebih komprehensif. Dan yang kedua adalah kita ingin fokus untuk develop fitur-fitur untuk pengusaha mikro. Jadi jauh lebih memudahkan banyak usaha mikro lagi. Saat ini modal bisnisnya kami masih mengandalkan subscription per bulan dan project berdasarkan customization. Untuk saat ini kita ada 4 partner beta testing yang saat ini menggunakan Easy dari Februari sampai April, sehingga kita bisa evaluasi nanti di bulan Mei kira-kira perform kita seperti apa sih, apa yang sudah siap dan apa yang harus improve. Ini timnya, CEO kami adalah Mas Garta dari Sistem Informasi ITB 2009, dia adalah developer hebat. Lalu ada saya sebagai CMO, Akbar dari Teknik Mesin 2009, dan kami juga punya tim developer muda yang luar biasa hebat dan bersemangat dalam menyelesaikan Easy ini. Saya kira cukup dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you Akbar dari Easy. Sekarang seperti biasa saya persilakan pada panelis untuk memberikan tanggapannya. Mungkin dari kayaknya Kak Adit udah bisa bergabung dengan kita. Ya, halo. Ya, thank you Mas Akbar sudah memaparkan seperti mungkin pertanyaan dari saya tadi, karena tadi kan memang dari Mas Akbar untuk pertama kali ini sedang mengembangkan Easy Point. Jadi kalau saya nggak salah, memang Mas Akbar ingin masuknya awalnya dari yang usaha menengah ya, karena kalau tadi ada di salah satunya adalah mikro, yang usaha mikro itu menjadi yang paling ujung ketiga ya. Iya, betul. Boleh tahu nggak kenapa begitu, Mas? Jadi gini, kalau pada dasarnya ketika kita mau coba develop sistem ini, awalnya kita justru mulai dari mikro. Tahun lalu kebetulan tahun lalu aku dan timku kita ke lapangan, kita cek benar-benar di lapangan. Ternyata kalau mulai dari mikro itu challenge-nya jauh lebih besar, terutama ke pengusaha-pengusaha yang di daerah. Jadi memang mereka lebih, tanda kutip lebih gagap ya. Terus mereka waktu itu sebelum pandemi sih memang, dan mereka lebih rejection terhadap teknologi lebih besar. Nah, kebetulan saya sama partner saya sebelumnya bergerak di bidang project. Jadi kita banyak megang IT project dan kita ngerasa, oh ternyata budget IT ini memang semakin besar industrinya, semakin gede budget IT-nya gitu loh. Semakin mereka sadar dan kebutuhan budget IT. Disitulah kami mulai explore kalau ternyata untuk start memang harus mulai dari industri yang sudah established, yang sudah memiliki market, sudah memiliki transaksi yang cukup besar. Dari situ mereka punya budget IT, dengan asumsi kalau kita bisa conquer the middle market, yang usaha menengahnya, insya Allah sih ke bawah, ya, ke kecil, ke mikro. Ke kecil dan ke mikro kita akan lebih bagus dalam hal eksekusinya, Mas. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Akbar. Mungkin kalau dari saya tanggapannya lebih, karena saya juga pengen tahu ya, tadi yang informatif Mas. Tapi untuk yang berikutnya, next step-nya apakah ini akan lebih bisa diimplementasikan lebih dari luar UMKM kah? Atau hanya akan fokus di UMKM? Sebenarnya kalau penggunaannya sih tidak terbatas ya. Semua any business can use these apps gitu ya, basically. Semuanya bisa pakai. Cuman memang kalau kita ngomong menyasar dan kita ngomongin value, ini kita niatnya memang develop untuk UMKM Indonesia sih terutama ya. Karena kita pengen jadi tadi, kita punya visi untuk jadi gerbang digital dan memudahkan digitalisasi di UMKM untuk Indonesia. Cuman untuk aplikasi sih insya Allah sih kita bisa di banyak sektor. Oke, terima kasih Mas Akbar. Sama-sama. Thank you Kak Adit. Dari panelis yang lain ada yang mau ngasih tanggapan dan saran? Silakan. Ya, mungkin saya dulu boleh? Boleh, silakan Kak Alvin.
Ya, halo Mas Akbar, selamat malam. Ya mungkin Halo Mas Alvin. ya nih mau nanya. Ini kebetulan kita memang di MD juga sudah investasi di beberapa lah startup yang serupa gitu ya. Mungkin saya sharing dikit gitu ya. Di startup di MDA yang di bidang ini memang awalnya memang mereka menyasar UMKM gitu, tapi in the end di Indonesia memang UMKM sangat besar marketnya tadi Mas Adit juga mention gitu ya. UMKM sangat besar, tapi kira-kira apa nih yang membedakan Easy dengan pemain-pemain lain yang bisa tap ke UMKM ini? Karena selama ini mungkin Mas Akbar kalau melakukan research di usaha mikro dan kecil itu sangat sulit ya mengadopsi teknologi digital gitu. Kira-kira apa nih yang beda dan strategi dari Mas Akbar? Jadi pada dasarnya sih aku ada 2 strategi ya untuk kita ngomongin UMKM terutama yang makin kecil ya. UMKM itu fokusnya masih jualan. Semakin ke atas itu fokusnya makin efisiensi. Guys, kita tahu profit itu equal dari revenue minus cost. Nah, kalau di semakin ke atas itu fokusnya masih ke udah mulai fokus ke cost efisiensi. Nah, memang kalau di Easy ini aspirasinya adalah kita pengen nggak cuma sekedar manajemen untuk efisiensi, tapi kita buka sales channel baru. Contoh kalau kita punya feature nanti adalah reseller platform. Jadi kita pengen bantu user-user itu untuk nanti bikin reseller sistemnya sendiri gitu, menggunakan platform kita. Jadi nambah sales channel sehingga pengusaha-pengusaha yang di kelas bawah tuh kalau diiming-imingi dalam hal Bapak bisa loh atau Ibu bisa loh dengan menggunakan sistem kita itu bisa mendapatkan salesman baru yang lebih pengalaman yang bisa dimonitor. Nah, itu kan jadi seolah-olah lebih menarik ya. Jadi nanti kepalanya langsung ke revenue gitu kan. Atau yang kedua kayak misalkan kita fokus ke pre-order system. Misalkan kita bukan bikin sistem pre-order yang bagus untuk orang-orang yang sekarang usahanya terbatas. Ya terbatas dalam artian mereka tidak punya kapital besar, tapi mengandalkan pre-ordering system. Nah, apa yang membedakan kami dengan sistem-sistem yang lainnya, to be fair, kebanyakan sistem-sistem lain itu masih fokus di sepengalaman saya masih banyak fokus di cost efficiency. Belum banyak yang ngomongin sales channel expansion. Jadi berdasarkan dari situ kami punya niat untuk strong point kita harus di sales channel expansion. Jadi kita bantu nggak cuma sekedar menyediakan efisiensi proses, tapi mendorong supaya salesnya nanti tambah besar ke depannya. Oke, thank you jawabannya, noted. Tapi so far ini udah running berapa lama dan tadi baru trial ya di users tadi sekitar 5 users itu baru trial atau? Baru trial, kita baru trial sih. Jadi masih kita tahap beta testing baru akan go live di rencana sih harusnya April ini. Soalnya kita mengincar go live dan lagi main marketnya masih di usaha menengah untuk tahun ini mungkin ya. Oh makanya tadi ya makanya sekilas saya lebih masih menengah ya belum sampai coba masuk ke mikro dan kecil. Belum, karena kalau mikro itu, makanya kita butuh second round of investment, kita udah mikir kita butuh spare beberapa budget untuk mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukan mentor digital untuk usaha mikro. Nah, disitulah kita belum sanggup saat ini. Oke. Dan tadi udah secure seed funding ya? Udah secure seed funding. Oke, that's good. Dari nggak mungkin jangan di-share di sini kali ya. Nanti kita kontak pribadi aja Mas Alvin kalau gitu. Oke. Ya mungkin tipsnya ya interesting. Memang dari dulu belum ada yang bisa crack ya menyediakan solusi digital untuk usaha mikro gitu definitely. Jadi saya berharap nih mungkin Mas Akbar bisa crack dan ya nanti semoga bisa tepat lah strateginya nanti ya. Karena harus mencari strategi untuk mengakuisisi usaha mikro tuh memang harus agak beda lah gitu ya. Betul sekali. Mungkin sekian Mas Adam, Mas Akbar, terima kasih. Thank you Calvin. Dari panelis yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Adam, saya boleh nambahin lagi. Silakan. Mungkin meneruskan dari Mas Alvin juga nih. Mungkin dengan dari pendekatannya untuk mikro kan pasti beda dengan yang menengah dan juga yang sedang dan kecil, sedang dan ke atas ya. Mungkin untuk pendekatannya karena kami tahu bahwa di Indonesia itu kan memang sangat luas dan untuk pendekatan setiap orang-orang di setiap provinsi dan di setiap daerah itu berbeda-beda dan pastinya behavior-nya pun sangat berbeda. Jadi kalau boleh saran coba bisa digali lebih dalam lagi untuk mengenal market behavior-nya di setiap daerah tersebut. Terima kasih Mas. Oke, thank you. Kita masih ada waktu lagi atau sudah habis? Oke. Kalau begitu nanti teman-teman di sini saya mau mengingatkan juga kalau ada pertanyaan untuk para panelis maupun para startup bisa tulis di kolom chat, silakan tanyakan aja langsung. Dan nanti mungkin di akhir aku akan minta buat para panelis juga ya untuk ngasih
final notes dan saran mungkin ya buat para startup sini apa nanti di akhir kira-kira kayaknya buat Easy bisa ngapain, buat apa bisa ngapain nanti di akhir. Oke, thank you Mas Akbar dari Easy, good luck, semoga produknya lancar semuanya. Next, kita akan masuk ke startup yang keempat dari Jaramba. Hai Jaramba, sudah ada di sini perwakilannya? Ya, halo, sudah ada. Halo, selamat malam. Selamat malam, saya Anugrah Nurewa dari Jaramba. Halo Kak Anugrah. Oke, kita tonton dulu ya video dari Jaramba. Dan sekali lagi diingatkan buat teman-teman, boleh loh nanya ke startupnya ataupun mau nanya ke panelisnya, silakan. Oke, kita akan coba tonton dulu pitching dari Jaramba. Halo, perkenalkan kami dari Jaramba, your safest way to travel during the pandemic. Perkenalkan, saya Agita sebagai CEO dan ditemani Erdi sebagai CPO, Rama sebagai CTO, dan Anugrah sebagai COO. Jaramba adalah mobile application untuk bepergian kemana saja. Jaramba bisa mengantarmu menjalankan rutinitas harian untuk bertemu klien di kota lain atau berlibur ke tempat yang jauh dari keramaian dengan aman. Saat ini, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah berlangsung cukup lama, dan pandemi ini diperkirakan akan berlangsung selama 7 tahun. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang terdampak hebat. Secara rata-rata terjadi penurunan penjualan tiket sebesar 55% selama pandemi. Namun, kebutuhan manusia untuk bepergian tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Jaramba hadir menawarkan solusi untuk permasalahan bepergian selama pandemi. Jaramba dapat memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman. Salah satu keunggulannya adalah penumpang bisa menghindari kerumunan di terminal dengan adanya titik jemput dan titik henti virtual, serta dilengkapi dengan standarisasi protokol kesehatan. Untuk produk Jaramba sendiri, kita sudah develop MVP selama sebulan dengan core feature-nya yaitu login system, di mana user bisa registrasi dan login di database kami, feature trip, di mana user bisa pilih titik awal dan titik akhir, dan kemudian aplikasi Jaramba akan mengkalkulasi tripnya. Kemudian ada juga history, di mana dia bisa lihat trip-trip yang sudah dia lakukan, dan profile, di mana user itu bisa customize profile dia. Untuk kedepannya, Jaramba ingin integrasikan dirinya dengan Picobar, yaitu pusat informasi dan koordinasi, terutama di bagian dengan COVID-19, di mana kita bisa lihat informasi terkait di tempat-tempat yang dituju tentang zonanya, zona merah atau apa, atau dengan rumah sakit rujukan yang ada di sana. Jadi Jaramba ini kedepannya ingin integrasi dengan API-API itu untuk lebih safe. Nah, dari sisi bisnis sendiri, kami sudah merampungkan bisnis model kanvas kami. Nah, yang mungkin ingin kami highlight di sini adalah bentuk revenue stream yang kami pakai adalah mengambil 8% bagian dari tiket yang terjual. Angka ini kami validasi dari interview dengan beberapa operator bis. Salah satunya adalah Keramat Jati yang sudah mengiyakan ketika misalkan nantinya Jaramba akan berpartnership dengan mereka. Selanjutnya, siapa sebenarnya kami sasar? Nah, di sini serviceable ada supermarket yang kami sasar adalah 27 juta masyarakat Indonesia di kota-kota besar yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Secara lebih fokus, kami menyasar serviceable market kami sebesar 5 juta masyarakat yang sehari-harinya menggunakan kendaraan publik. Lalu bagaimana kami akan mengakuisisi mereka? Nah, jadi kami merencanakan secara timeline, kami bisa meramukan iterasi pertama kami, MVP kami dengan lebih baik, supaya bisa di-launch saat nanti Ramadan. Itu bulan Ramadan sekitar bulan April. Nantinya kami berharap Jaramba dapat digunakan oleh masyarakat untuk bepergian ketika mereka harus melakukan mudik gitu dengan aman dan nyaman. Karena dengan menggunakan fitur virtual pickup dan lain sebagainya, kami berharap Jaramba bisa menjadi solusi untuk bepergian dengan nyaman tadi. Selanjutnya, bayangkan Jaramba adalah seperti Google Maps, tapi kamu bisa membeli tiket di sana. Seperti Redbus, tapi kamu bisa melakukan virtual pickup maupun virtual drop-off tadi. Nah, siapa saja kami? Kami terdiri dari 4 orang dengan background ilmu dan background pengalaman yang berbeda. Ada Agita dan Anugrah yang berpengalaman dan melanjutkan studi di bidang transportasi. Selanjutnya juga Anugrah juga berpengalaman membuat startup di bidang transportasi juga sebelumnya. Sedangkan saya dan Rama di teknologi dan produk berpengalaman juga membuat berbagai macam solusi digital produk gitu ya selama 8 tahun terakhir. Saat ini kami membutuhkan 1 miliar rupiah untuk menjalankan rencana fase pertama Jaramba dengan integrasi antar kota. Break even akan terjadi pada tahun ketiga. Porsi terbesar dari dana yang kami propose adalah untuk operation, di mana di dalam operation ini juga sebetulnya terdapat ada partner acquisition dan ada sedikit user acquisition gitu. Jaramba sendiri memiliki visi menjadi mobility super app. Untuk fase pertama, Jaramba akan meluncur dengan fungsi antar kota. Kemudian fiturnya akan berkembang lagi secara incremental hingga integrasi penuh mulai dari urban transport hingga regional transport. Kemudian juga akan ada integrasi informasi
mulai dari informasi pra keberangkatan hingga informasi setelah keberangkatan. Seperti misalnya sudah rekan saya sampaikan tadi, yaitu integrasi dengan Picobar. Kita bisa, sebelum kita berangkat, kita bisa mengetahui tujuan saya itu zona apa ya, apakah zona merah atau zona kuning, sehingga saya harus menyiapkan apa sebelum saya berangkat. Collaboration is the new competition. Kami membuka peluang untuk dapat berkolaborasi, utamanya dalam 3 hal, yaitu pertama di Mobility Insight, di mana Jaramba mengumpulkan mobility data yang cukup kaya yang akan bermanfaat. Kemudian Digital Smart City, dari data-data tersebut itu akan dapat membantu pemerintah kota dalam membuat keputusan yang data driven. Kemudian NB-IoT, fitur titik jemput dan titik turun virtual tadi yang ada di Jaramba akan lebih optimal jika didukung, diperkuat dengan teknologi NB-IoT. Sekian, semoga kita dapat berkolaborasi. Terima kasih. Terima kasih. Udah ada. Wih, udah ada splash screen-nya. Nice. Oke, itu dari tim Jaramba. Thank you, Anugrah. Dari para panelis, silakan ada yang ingin memberikan saran, masukan, atau pertanyaan? Kak Gibran, silakan. Sepertinya udah ngangguk-ngangguk tadi. Oke, ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Kalau yang pertama, tadi sebenarnya usersnya udah clear, cuma users yang kayak gimana yang dia pengen tahu ini ya, sama pertanyaannya mirip kayak tadi sih, udah ngobrol sama users atau belum, dan users kayak gimana yang udah ngobrol gitu, mungkin bisa share insight-nya. Karena kalau total, orang yang nggak punya kendaraan ada 27 juta gitu, yang belum punya kendaraan belum tentu naik bis gitu, yang belum punya kendaraan belum tentu naik bis dan mau beli online, dan lain sebagainya sih. Behavior itu ada beberapa yang menurut saya hipotesis behavior-nya masih belum fit nih, kayaknya emang make sense ya, sensible. Itu yang pertama sih. Kalau yang kedua, goals-nya kan sebenarnya practically kalau saya mau pindah gitu ya, keluar kota, ya saya tinggal buka ya travel app yang emang nawarin bis juga gitu ya. Udah ada keluar kota dan dia jauh lebih banyak, dan saya udah biasa pakai. Fitur-fitur lainnya menurut saya ya nice to have, dan in some cases bahkan unnecessary. Saya nggak peduli amat gitu. Yang penting ya saya naik bis gitu. Yang itu yang akhirnya bisa ngelihat kalau ini kelihatannya fiturnya ada tapi nggak jadi satu unique selling point sebenarnya. Dan dibanding yang lain yang misalnya streamliness yang ada karena fiturnya jadi creating some friction ya di keseluruhan prosesnya, kan completing task-nya itu jadi panjang kan. Gue harus do 10 things buat ngeberesin dan akhirnya dapetin order. Dibanding saya buka travel app, pilih bus, udah bisa bayar gitu. 3 step saya udah bisa beres gitu. Itu mungkin bisa diceritain logiknya. Saya nge-challenge sih sebenarnya, daripada ini kayaknya saya mending pakai travel app unicorn gitu ya, yang udah bisa juga udah banyak gitu ya, bisa proposing hal yang sama gitu dengan unique selling point yang clear enough lah, dan bukan hanya bis aja gitu, dan kita bisa pakai dan get anyway kan gitu. Nanti mungkin bisa share challenge-nya gitu. Kalau asumsi saya challenge-nya tadi itu make sense atau enggak. Silakan dari Kak Anugrah, mau ditanggapi kira-kira di challenge seperti itu ada apa yang berbeda, apa yang lebih menarik dibandingkan yang lainnya? Oke, yang pertama kan usernya yang kayak gimana, udah ngobrol apa belum. Nah, kita kalau untuk user itu kita ada in-depth tapi kalau in-depth cuma sama teman-teman, terus kita ada kuesioner juga, itu dibagiin ke anak kuliahan dan pekerja. Terus abis itu dari nyobain journey-nya langsung juga. Nah, dari situ, terutama dari hasil kuesioner sama dari nyoba langsung journey-nya, itu ada satu sebenarnya yang nggak dimiliki sama yang lain, yaitu titik berhenti sama titik naik virtual gitu, virtual pickup sama virtual drop off point ya. Kenapa ini penting? Karena setelah kita nyoba journey-nya, terutama di bus, kan kalau di shuttle jarang terjadi, itu banyak kejadian ada orang yang pengen turun di jalan gitu atau naik dari tempat lain. Nah, kalau kita berada di posisi si penumpang tersebut yang dia akan naik di tempat yang sembarang, yang bukan di halte atau di terminal, maka dia tidak punya kepastian waktu kan kapan angkutan dia akan nyampe gitu. Dengan adanya Jaramba, dia jadi bisa tahu kapan akan nyampe. Jadi oh iya saya bisa makan padang dulu, oh iya saya bisa ke toilet dulu, atau oh ternyata udah mau nyampe, mau siap-siap gitu. Kayak gitu. Itu yang paling banyak kayak gitu yang buruh gitu. Dan emang untuk sekarang kita sasarannya masih yang antar kota dulu. Alasannya karena kalau MAS platform itu kan sebenarnya udah umum di seluruh dunia, tapi biasanya yang menerapkannya itu kan negara maju. Nah, kenapa
kita antar kota, nggak urban transport kayak di negara maju. Nah, itu alasannya karena visibility. Kalau di negara maju, urban transportnya udah terintegrasi, jadi kita tinggal ngambilin API dari setiap moda angkutan, terus nanti setiap informasinya jadi muncul di platform kita. Nah, kalau di Indonesia, urban transportnya belum bisa kayak gitu. Jadi yang bisa kita usahain untuk digabungin itu yang antar kota dulu. Gitu. Nah, terus bedanya sama kenapa nggak pakai travel app yang unicorn aja gitu. Nah, itu sebenarnya beda tujuan. Jadi kalau mereka itu arahnya kan ke broker tiket. Mereka penjualan tiket apapun tersedia di situ. Nah, yang apapun tersedia di situ adalah tiket. Nah, kalau yang kita, apapun yang tersedia di kita adalah informasi. Jadi kita ada informasi dari asal sampai ke tujuan, dari sebelum keberangkatan sampai ke pos keberangkatan. Contohnya kalau di konteks sekarang COVID, misalnya saya pengen ke Karawang, saya kan nggak tahu ya di Karawang sekarang gimana sih, apakah ada PSBB atau apapun itu namanya, apakah ada restriction apa, apakah saya harus bawa rapid test. Nah, kalau kita khusus untuk Jawa Barat, kita akan mengintegrasiin dengan API-nya Picobar. Jadi kita bisa tahu, bisa update terus statusnya gimana gitu. Itu kan jadi ngurangin satu step, orang nggak usah mikir di tempat tujuannya itu situasi COVID-nya kayak gimana ya gitu. Terus apa lagi ya? Kenapa nggak pakai Traveloka aja yang banyak pilihannya? Oh ini, kalau pakai ya kita sebut merek aja lah ya, Traveloka. Kalau pakai itu untuk perjalanan yang kita udah tahu, yang familiar gitu. Misalnya saya mau ke Kebon Jeruk gitu. Oh, naik apa ya? Oh, yaudah saya biasa naik lintas misalnya. Nah, tapi kalau kita perjalanannya beda-beda gitu. Oh, saya sekarang ke Kebon Jeruk. Oh, besok saya ke Gatsu. Besoknya lagi saya ke Sleepy gitu. Naik apa ya, daripada capek-capek kan mendingan langsung aja masukin di kita gitu. Dari posisi di mana, posisi di dari ITB Bandung mau ke mana, mau ke Toyota di Sunter misalnya. Nah, nanti dia langsung nunjukin kan dari ITB naik apa dulu, terus sampai shuttle, terus shuttle-nya shuttle apa, terus dia nganterin sampai situ. Misalnya turunnya di Kelapa Gading, nah dari Kelapa Gading kita ke kantornya naik apa gitu, ke kantor Toyotanya gitu contohnya. Jadi kita menawarkan end to end gitu. Gimana Kak Gibran, ada tanggapan? Iya, thank you, jawabannya cukup structure sih. Cuma ya challenge terakhir ini cuma komentar aja. Saat kita bisa nawarin sesuatu, belum tentu kita perlu nawarin itu, dan belum tentu itu dibutuhin sama customer gitu ya. Yang kayak misalnya contoh informasi, belum tentu informasi yang kayak gitu sebenarnya customer care soal itu, dan ya akhirnya jadi engage gitu. Itu cuma beda aja gitu sama yang lain. Yang beda ini belum tentu bagus dan bikin mereka stay buat milih itu. Jadi itu yang satu. Kalau yang kedua saya ya mungkin nanti bisa ngobrol lebih detail kali ya. Cuma karakteristik customer mana yang memang masih belum tahu itunya kemana gitu. Jangan-jangan memang ya broker tiket itu yang works gitu. That's the reason why it works gitu, karena itu ya simple gitu. Kadang-kadang adding complexity ini belum tentu good kind of complexity. Adding diferensiasi bukan good kind of differentiation gitu. Itu nanti yang mungkin bisa di-set kapan-kapan kita ngobrol. Thank you. Oke, thank you. Dari panelis yang lain mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Jadi dari aku sih kalau nggak ada yang lain, mungkin udah berapa kali ketemu sama Mas Anugrah nih ya dari Jaramba dari tahun 2019 sebetulnya di suatu kompetisi bisnis. Dulu juga pernah dengar di mana mungkin akan coba testing ketika Lebaran ya, karena kan memang fokusnya lebih kepada luar kota dulu gitu ya. Tapi kan mungkin pengen tahu tuh 2 tahun ini kan ini memang udah lumayan lama ya Jaramba ya berdiri gitu ya. Mungkin sempat vakum selama COVID, saya nggak ngerti. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah pengalamannya apa nih selama product market fit ya kelihatannya 2 tahun ini. Udah gitu yang kemarin selama COVID, apa yang kalian dapat, ada yang kalian private nggak dari yang sebelumnya gitu? Oke, saya jawab dengan jawaban jujur aja ya. Jadi waktu kita ketemu, halo Tedina, waktu kita ketemu di kompetisi itu kan jarang masih idea stage, belum ada bentuknya sama sekali, baru angan-angan. Nah terus abis itu di 2020 kita nggak jadi ngeluncurin karena COVID, terus ya udah emang kita hiatus aja, saya diemin. Terus sampai suatu ketika RD kayaknya udah masuk sih harusnya RD yang RD nanyain tentang Jaramba itu gimana, terus saya bilang ya kayaknya nggak dilanjutin. Terus
RD malah nawarin gitu, gimana kalau kita develop aja prototipe-nya gitu. Ya udah, jadi kita develop prototipe-nya dengan co-founder yang baru gitu. Jadi emang ini bisa dibilang fresh start gitu. Nah, terus apa yang dilakukan? Iya, sejujurnya emang kita hiatus, saya nggak mikirin apa-apa tentang Jaramba, kecuali sampai sebelum pandemi sih, ya sempat itu yang validasi lagi ke customer, dan saya nyobain langsung sih naik angkutannya rasanya kayak gimana, terus urgensinya kayak apa gitu. Saya semacam menyasarkan diri ke Cikarang, terus saya nggak tahu mau naik apa di Cikarang, pertama kalinya saya ke Cikarang, terus ya udah akhirnya saya jadi ngalamin langsung journey-nya gitu. Ya, berarti itu kemarin ada RD. COVID lumayan. Jadi ketika COVID itu malah develop ya kemarin tuh ya. Iya, jadi dibantu sama RD dan sama Rama. Jadi ya udah di develop aja lah lebar gitu. Kalau didiemin aja ya udah gitu. Oke, aku juga mungkin masukan juga setuju sama Mas Gibran. Jadi dicek lagi customer journey-nya gitu ya. Jangan-jangan kalian fokus sama hal yang sebenarnya nggak terlalu urgent itu loh. Nggak mendingan kayak yang bener-bener urgent tapi itu aja terus gitu. Jangan dulu the whole journey-nya gitu yang dipikirin. Karena kelihatan kan pelik banget ya yang mau di-offer sama Jaramba ya. Gitu. Terus juga kalau memang kalian bisa develop sih gitu, cuman ya itu tadi di recheck terus mengenai journey-nya gitu, mana yang paling painful karena takutnya overwhelm sama semua fitur yang harus keluar itu loh di Jarambanya. Oh iya. Well, anyway, good luck ya. Sudah hadir kembali. Oke, thank you Kak Dina dan para panelis dan tim Jaramba. Good luck buat produknya. Oke, kita masuk ke startup yang terakhir yang akan pitching. Ada dari Lini Masa. Dari Lini Masa sudah hadir di sini. Halo. Halo. Hai, oke. Kita akan dengarkan dulu ya pitch-nya. Kemudian nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang startup Lini Masanya. Oke, let's play. Halo, perkenalkan nama saya Gilang dari PT Sirus Teknologi Utama. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai produk kami, yaitu Lini Masa atau solusi peningkatan penghasilan Vaskes dengan cara kita manage jumlah kapasitas layanannya. Nah, di sini problem apa yang kita mau solve di sini? Sekarang ini pasien itu banyak sejak adanya BPJS. Dengan masalahnya ada dua. Yang pertama, antrian pelayanan yang panjang, dan dua, karena antrian panjang ini dan ketidakseimbangan demand dan supply, peserta tidak dilayani dokter. Tantangan Vaskes di sini, bagaimana caranya mereka bisa menambah kapasitas layanan, tetap menjaga kepuasan dan kenyamanan. Solusi sekarang itu ada 3. Solusi Vaskes untuk menambah kapasitas layanan sekarang ada 3. Kita bahas di sini. Yang pertama, mengurangi waktu layanan per pasien. Ini akan mendatangkan masalah kepuasan pasien turun. Menambah jam praktik dokter akan menambah masalah risiko burnout di dokter dan pasien punya preferensi jam periksanya masing-masing. Apabila kita menambah jumlah dokter, ini terkendala dengan ruang fisik Vaskes yang terbatas dan kebutuhan ruang tunggu yang nyaman. Tetap harus ada ruang tunggu. Di sini solusi kami bagaimana? Solusi kami di sini aplikasi untuk mengelola pelayanan ini, sehingga kita pertama mengurangi penumpukan pasien, yang berakibat pasien lebih nyaman. Dari situ, luasan ruang tunggu kita bisa kurangi, yang berdampak cost-nya dapat dikurangi. Dari luasan ruang tunggu bisa dikurangi, luasan ruang pelayanan bisa ditambah, sehingga revenue bisa bertambah. Pasarnya sendiri ini bagaimana? Yang pertama, pasien itu ada 3.950 di FKTP dan 5.000 di RS. Dan ada 254.000 download aplikasi mobile JKN. Sedangkan untuk market size, ini data dari Sismonef, Sistem Monitoring Evaluasi BPJS. Di sini ada 25.000 jumlah Vaskes BPJS, jumlah klinik dan rumah sakit. Dari situ kita runcingkan lagi menjadi 18.000 klinik. Dan dari sini kita asumsikan kita mengejar 1% Vaskes top, kita bisa mendapat ada 189 Vaskes untuk bekerja sama. Produk apa yang kita mau tawarkan? Kita akan menawarkan produk yang pertama adalah aplikasi untuk menghitung otomatis kapasitas pelayanan dan pasien untuk memilih waktu berobat. Kapasitas pelayanan ini kita hitung dari waktu rata-rata per dokter. Kira-kira berapa lama mereka melayani pasien. Lalu ada juga bridging dengan aplikasi pihak ketiga yang sekarang sudah menjadi salah satu persyaratan dari BPJS. Bagaimana bisnis modelnya? Dari bisnis model, di sini kami mengambil biaya Rp3.000 untuk setiap booking antrian.
Dari sana kita bisa hitung, asumsikan 40% rata-rata pasien klinik dan RS ini membayar, kita bisa mendapatkan revenue per bulan sebanyak 1,2 miliar rupiah. Nah, dari sini kita adopsinya bagaimana nih? Strategi adopsi kita bagaimana? Yang pertama kita naruh poster atau banner di Vaskes. Yang kedua, kita melakukan komisi. Kita memberikan komisi ke Vaskes dari Rp3.000 itu, sebagian kita alokasikan untuk porsi Vaskes sebagai return atau cashback lah kita bisa bilang. Dan yang ketiga, kita ada kerjasama dengan PBF atau pedagang besar farmasi untuk bisa mengcapture market melalui jaringan distribusi obat mereka. Dari kompetisi di sini kita bagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama, murah dan netten offline kita ada calo antrian. Murah dan online kita ada tradisional, Excel ditambah WhatsApp. Kemudian ada JKN Mobile, di sini ada mobile kioska. Dan terakhir solusi antrian dari luar, misalkan Qless Keyminder. Competitive advantage kita ada 5. Yang pertama, Vaskes tidak perlu sediakan alat. Vaskes dibayar. Kita kerjasama dengan mitra RS dan PBF, kapasitas dihitung otomatis, dan terakhir bridging dengan BPJS. Untuk kebutuhan finansial kami sendiri, di sini kami mencari modal untuk 12 bulan runway, untuk mencapai 500.000 antrian berbayar. Di sini kita butuh angel round sebanyak 1,2 miliar rupiah, untuk mengejar 500.000 transaksi, atau 1,5 miliar rupiah untuk revenue. Kurang lebih begitu yang dapat kami sampaikan di sini. Selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan, dengan senang hati kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you Gilang ya. Kak Gilang dari Lini Masa. Dari para panelis dipersilakan kalau ada pertanyaan, komentar, saran buat Lini Masa, monggo. Mungkin aku mau nanya sedikit. Silakan Kak Dina. Kebetulan juga ada pegang satu rumah sakit ya, dan kebanyakan dari banyak sekali rumah sakit dan apotek ya, memang kita sebenarnya udah menggunakan suatu sistem yang existing gitu. Nah pertanyaannya, jika memang ini menawarkan satu fitur yang baru ya, mostly kan manajemen antrian juga ya, jadi untuk mengatur kapasitas dan lain-lain gitu ya. Nah itu bagaimana workflow integration dengan existing platform yang udah digunakan oleh si rumah sakit tersebut gitu ya, atau mungkin ya kan ada macam-macam, tadi ada klinik, rumah sakit ya dengan beberapa tipenya gitu. Itu bagaimana workflow integration-nya, itu yang pertama. Jadi gimana kalau misalkan ada kehadiran, ini kan pasti ada suatu software baru yang masuk kan gitu. Nah ini apakah dia dengan mudah bisa fit in ke yang sudah mereka gunakan sekarang ya, apapun itu gitu. Karena kan pada akhirnya kalau misalkan kamu juga pernah melakukan riset ke lapangan kali ya, udah dicek belum admin rumah sakit tuh kayak apa gapteknya ya. Jadi buat kita sih ya sebagai pengelola itu painful banget untuk ngajarinnya. Jadi learning curve juga jadi ulang lagi gitu ya. Mending kalau jadi lebih efektif gitu ya. Nah itu gimana tuh mengatasi hal tersebut gitu. Itu mungkin pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Dina. Di sini saya mungkin jawab dikit ya, itu sebenarnya soal yang di Vaskes Gaptek itu memang ya, saya akui itu memang seperti itu. Ya contohnya aja dulu, ini dari kenalan juga yang software juga nih di rumah sakit, waktu itu nge-training perawat, itu ditekan tombol close-nya, tombol close yang mana ya? Itu keluar, satu ruangan keluar semua perawat. Itu sebagai contoh itu aja. Lalu untuk menjawab ini, untuk integrasi di sini sebenarnya kalau untuk integrasi di sini kita ada dua sisi sebenarnya. Pertama yang wajib itu saat ini integrasi dengan mobile JKN itu sendiri udah keluar. Untuk rumah sakit sih sebenarnya belum ya. Kalau untuk klinik kan kita bisa bilang kalau BPJS itu banyak fokusnya ke klinik juga. Itu udah ada tunjuk untuk standar lah ya untuk integrasi ke sistem mobile JKN. Jadi itu nanti memang harus udah ada di situ. Sedangkan kalau untuk yang software yang existing, yang SIS di sini, yang pasti kita harus integrasikan itu adalah yang pertama untuk pelayanan atau electronic health record yang ada di masing-masing. Kalau misalnya di rumah sakit mungkin kalau HR mungkin masih agak sulit mungkin tapi kita ada standar untuk
kita udah consider juga, itu kita kasih standar. Jadi intinya kita nggak akan nyentuh sebenarnya. Kita di sini nggak akan nyentuh untuk yang bagian EHR-nya. Di sini kita lebih ke istilahnya apa ya? Kita kayak nge-fit gitu ya. Kalau dan kita lihat juga, maksudnya kalau sekarang pun untuk EHR sendiri sudah ada requirement untuk masuk BPJS kan di sini. BPJS sudah ada requirement untuk terhubung nih bridging sama aplikasi antrian mereka, which means harusnya udah mulai open juga ya untuk penyedia software as is di Vaskes masing-masing. Paling itu aja. Oke, paling masukan aja sih. Ada juga kan di Bandung tuh startup namanya Kiwi ya. Iya. Juga sistem antrian gitu. Dan mereka juga udah banyak digunakan ya untuk beberapa rumah sakit dan ya Vaskes juga di Jabar gitu ya. Mungkin pengen tahu bedanya sama yang Gilang bikinnya sama Lini Masa ini apa ya kira-kira? Bedanya di sini sebenarnya kalau dari kami di sini kita nggak main, kita kalau dari tim kami sih bilangnya bukan antrian ya di sini. Kita lebih ke managing capacity sih di sini sih. Jadi yang memang kita kejar adalah gimana supaya jumlah pasien itu align lah sebenarnya dengan antara demand dan supply itu bisa align. Sebenarnya kita mengejarnya lebih ke arah situ gitu. Sedangkan kalau untuk implementasinya sendiri, untuk dari sisi pasiennya, dari sisi customer-nya, kita kemarin sempat eksperimen juga, walaupun belum berhasil amat nih. Kita, tapi technically visible, itu kita udah bisa integrasi ke Telegram waktu itu. Jadi, no need to install new application. For customer, for patient, mereka cukup pakai Telegram, itu technically visible. Kita udah tes untuk yang itu. Itu menarik ya, ke Telegram ya. Mungkin masukan aja sih, mungkin coba di mapping lagi problem orang kalau ke Vaskes ya, karena kan dari mulai kita mau masuk ke dokter memang untuk konsul rawat jalan sama rawat inap itu kan dua hal yang berbeda juga gitu ya. Dan ada dokter yang memang dia nge-slotin, ada yang dokter yang memang dia suka-suka dia gitu ya. Benar-benar hidup kita ditentukan sama dokter nih soalnya. Kalau saya dokter juga, jadi saya paham gitu ya seperti itu. Jadi itu kan yang susahnya ya, ada yang nggak bisa kalian hold gitu ya dari masalah itu gitu ya. Terus yang kedua juga kan kalau misalkan tadi yang satu problem yang sebenarnya belum banyak sentuh sama startup tuh mengenai kapasitas rumah sakit. Apalagi kayak sekarang nih di masa COVID ini kita nggak tahu rumah sakit mana di Bandung nih yang masih kosong untuk menerima rawat COVID misalkan kayak gitu ya. Mereka tuh nggak ada informasi real time seperti itu gitu ya. Nah itu juga sebenarnya bisa kalian masukin tuh gitu ya untuk masalah itu gitu ya. UGD mana yang kosong gitu, rumah sakit mana yang ini itu sebenarnya belum ada juga. Tapi mungkin challenge-nya lebih kepada ketika itu masuknya ke back end yang di rumah sakitnya langsung kacau lagi gitu kan ya. Karena memang ya memang mereka dilahirkan untuk ngurus orang sakit bukan ngurus administrasi ya. Jadi betul. Dan itu kan banyaknya tipikalnya PNS lah atau memang orang-orang yang sebenarnya dibayar rendah juga, wajar gitu kalau memang mereka secara teknologi nggak inilah gitu. Jadi kalau menurut saya sih coba diperhatikan jangan sampai useless juga, karena pengalaman di Kiwi pun yang itu totally antrian ya, itu pun masih banyak bolongnya karena ditentukan dokter itu tadi gitu ya. Tiba-tiba dokternya ada operasi dulu jadi dia prakteknya jadi ngaret gitu ya. Wah, hancur semua tuh antrian yang udah dibikin gitu ya. Bukan yang terjadi gitu ya di dunia nyata. Jadi coba siapa tahu ada peluang problem lain yang sebenarnya bisa di-solve juga dengan suatu sistem yang Gilang build ini gitu. Dengan sistem yang sama sebenarnya bisa lagi kita cari problem yang lain yang mungkin bisa lebih kita lock gitu ya. Aspek yang fix-nya gitu. Karena kalau dokter itu kan variable banget gitu ya. Bervariasi sekali, suka-suka gue lah ya gue praktek gitu kan. Nah, tapi coba di lock yang fixnya itu misalkan kayak ruangan itu kan bisa kamu lock kan kayak gitu. Terus misalkan penggunaan ventilator itu kan di mana yang ada yang enggak. Nah, misalkan gitu ya. Itu ICU mana yang kosong itu sekarang lagi susah banget loh. Atau mungkin makam mana yang masih ada tempatnya. Di luar scope itu bakal yang gitu. Amit. Itu aja sih maksudnya saya Gilang. Jadi cari aspek yang lebih fix gitu biar kamu lebih mudah gitu untuk memaintainnya. Itu aja. Thank you masukannya Kadina. Thank you Kadina. Next dari panelis lain silakan kalau ada saran, masukan, kritik atau feedback terkait ide startupnya. Mungkin mau share dikit aja kan. Kalau tadi bilang kan
masalahnya di ada problemnya dan ada solusinya dan lain-lain ya. Tapi kalau setahu saya masalahnya di BPJS ini adalah BPJS sendiri pembayarannya lama ke rumah sakit, sehingga masalahnya adalah cash flow rumah sakitnya ini yang lama. Kalau mereka tambah bengkak, mereka menambah kapasitas dokter, tentunya yang akan membengkak kedua yang di account receivable-nya si rumah sakit dari BPJS. Jadi karena itulah rumah sakit mengalokasikan sedikit saja yang untuk BPJS. Setahu saya itu masalahnya, bahwa root cost-nya adalah dari BPJS sendiri, bukan masalah rumah sakitnya mungkin nggak punya dokter atau apa, tapi lebih ke arah kalau itu dia akan menambah yang billing yang di BPJS-nya. Pernah dengar seperti itu nggak, Mas Gilang? Oke, thank you ke Arya di sini. Soal BPJS pembayarannya lama itu kita bisa bilang dua sih di sini sih. Memang di sini ada untuk rumah sakit itu memang ada masalah BPJS pembayarannya lama. Tapi semakin ke sini sebenarnya udah lumayan better sih. Asal administrasinya oke, di RS generally mungkin kita bisa lihat 1 bulan, dan memang masalah cash flow ini memang jadi masalah lumayan gede juga untuk di rumah sakit. Sedangkan kalau untuk klinik sebenarnya, kalau di klinik itu pembayaran dari BPJS itu beda gitu. Kalau di RS itu masih pakai paket Inasi Bijis, sedangkan kalau di klinik itu kan kapitasi. Jadi klinik akan dapat revenue dari BPJS rutin, let's say kalau nggak salah angkanya di 9.000 sampai 12.000 per bulan per kepala pasien di sini, per pasien saya maksudnya, per pasien yang bisa dilayani di sini. Lalu untuk capacity bengkak ini sendiri itu tadi kalau untuk dari RS itu semakin banyak pasien sebenarnya mereka asal dengan catatan caveatnya administrasinya oke, dia nggak ada masalah sama reimbursement, itu semakin banyak pasien semakin cuan, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk di klinik memang kalau bisa sih sebenarnya pasiennya jangan banyak-banyak gitu. Semakin banyak pasien berarti mereka udah dapat fixed revenue, sehingga di situ mereka yang dikontrol cost. Makanya sebenarnya kalau untuk klinik sendiri concern mereka memang lebih ke gimana supaya populasi pasien mereka itu sehat gitu. Mereka memang idealnya sih konsepnya dari BPJS sendiri itu memang diarahkan ke preventif dan promotif kalau untuk di klinik. Oke. Terus satu lagi tadi kan mengenai mau matching supply and demand ya. Padahal kan secara demand kan kita nggak bisa prediksi bahwa orang sakit kapan dan lain-lain. Betul. Dan ada yang bisa datang, ada yang bisa booking dari online, terus ada juga yang bisa show up in person kan. Betul. Dan itu bagaimana? Ntar itu kalau misalnya atau ada banyak yang datang in person dan belum booking online, kan tetap aja jadi antreannya panjang juga. Betul. Nah di sini yang kita cari di sini sebenarnya kalau untuk kita di sini sebenarnya consider ada beberapa channel di sini, 2 channel utama lah kita bilang. Yang satu channel pasien masuknya itu, yang satu dari offline atau kita di sini bilangnya pasien walk-in patient. Yang kedua memang dari online yang di sini. Online ini sendiri juga ada macam-macam nih channelnya. Tadi saya udah sempat singgung juga soal BPJS, ada yang dari JKN Mobile, ada yang dari channel lain, ada yang misalnya nanti kita provide portal pasien gitu, solusi untuk B2C-nya itu juga bisa dari situ juga gitu. Memang kalau sistem kami ini memang di sini kami poinnya membantu Vaskes nih mengelola jumlah yang banyak ini kita kelola. Sedangkan gimana caranya supaya nggak numpuk nih di sini. Nah, kita kejar di sini. Saya dan tim sih sebenarnya, tim kami di sini kenalan dulu. Tim saya ada Alan, ada Rizky, ada Rahmat, ada Hasan, ada sorry tadi sampai di mana? Tetot. Waktu untuk menjawab sudah habis. Oke, tapi ini beneran waktunya sudah habis. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi tanya jawabnya. Thank you Kak Arya, tadi sudah ada pertanyaan penajam. Kak Gilang juga thank you buat presentasi dan pitchingnya. Kita masih punya waktu nih nanti buat tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang
ingin bertanya bisa langsung di chat. Nah, sebelum kita mulai ke Q&A, aku mau ngebacain dulu kan kita pengen tahu di sini ada siapa aja sih yang sebenarnya nonton gitu ya. Nah, di sini sudah sempat ada yang ngisi polling buat kenalan. Teman-teman bisa baca ya. Eh, Sebagian besar yang ada di forum kita kali ini itu sedang membangun startup sendiri. Nah, jadi cocok nih datang ke acara sini karena pengen membangun startupnya sendiri. Ada juga yang sedang bekerja di startup, ada yang lagi di VC dan lainnya. Profesi sebagian besarnya entrepreneur, jadi cocoknya dengan jawaban nomor satunya. Yang mahasiswa juga nggak sedikit ya, cukup banyak teman-teman yang mahasiswa sudah mau berentrepreneur, which is itu keren banget. Terus, nah ini yang paling penting nih, apa sih yang mau didapatkan dari acara ini? Ternyata sebagian besar pengen belajar perihal pitching. Nah, tadi kan sudah ada 5 startup yang pitching, nanti mungkin di akhir bisa ngasih komentar mungkin para panelisnya ya. Dari sesi pitching kali ini, kira-kira apa sih dari yang perlu di-improve dari teman-teman yang lain dan saran-sarannya untuk kalau next time mau pitching harusnya seperti apa. Oke, itu teman-teman yang diharapkan untuk acara kali ini, yang mencari ide bisnis juga banyak. Dan jangan lupa ada form feedback yang bisa teman-teman isi. Nah, dengan mengisi form feedback ini nanti teman-teman bisa dapat juga videonya, misalkan pengen ngulang latihan lagi tadi apa sih yang kurang perlu di-improve dari presentasi yang mana, nanti bisa dikirimkan videonya dan di bagian bawah juga ada saran. Jadi kalau teman-teman ngerasa, "Duh, acara kayak gini kayaknya perlu sering-sering nih," atau mentornya perlu diperbanyak lagi gitu, atau misalkan pengen ada sesi one on one dong dengan masing-masing mentornya. Nah, di bagian feedback itu ada kritik, saran, dan masukan, teman-teman bisa masukin di situ, nanti akan dibantu difasilitasi. Oke, langsung aja yuk, kayaknya udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dan kita punya waktu sekitar 15-20 menit untuk menjawab. Dari panitia boleh di-share ada pertanyaan yang masuk? Oke, pertanyaan pertama, nah ini udah terjawab ya, video presentasi nanti dibagikan ketika sudah mengisi feedback. Yang dari kedua dari Jessica, ini buat para panelis. Ini mungkin baru mau membuat startup ya. Bagaimana legalitas yang diperlukan untuk startup agar bisa jalan lebih luas lagi? Boleh dipersilakan siapa nih yang mau jawab? Mungkin Kak Adit atau Kak Joshua ada yang mau share apa sih yang dibutuhkan dari sisi legalitas buat startupnya? Siapa duluan? Gue duluan kali ya? Ya, boleh, silakan. Oke, kalau legalitas sebenarnya intinya cuma perlu entitas saja, basically PT lah ya, kalau misalnya di Indonesia. Tinggal bikin PT aja, and I think prosesnya sekarang untuk bikin PT juga nggak terlalu sulit. I think modal dasar 60 juta rupiah, if I'm not mistaken, angkanya segitu, itu udah bisa untuk bikin PT. Prosesnya as fast as 2 minggu yang gue tahu, tapi biasanya mungkin sekitar sebulan 2 bulan. So kira-kira kayak gitu. Itu untuk di Indonesia. Cuman nanti along the way waktu mau fundraising, terutama dari VC yang basisnya di luar negeri, mungkin bukan di Indonesia, karena mungkin ya simple fact VC di Indonesia nggak terlalu banyak gitu. Banyakan memang basisnya di Singapura, fundnya atau di luar sana, non Indonesia lah. Biasanya startupnya di-require untuk punya Singapore entity. Gitu. Untuk tax incentive dan segala macam gitu. Itu beberapa kali pengalaman lah. Nih teman kita Alvin di sini juga ada pengalaman kayak gitu ya, Vin ya. Bikin entity di Singapura. Nanti Alvin mungkin bisa share lebih detail kalau misalnya pengen pengen tahu cara bikin company di Singapura kayak apa. Gitu. Biasanya gitu sih. Oke, silakan kalau ada mau nambahkan terkait legalitas, apa sih yang perlu diperhatikan oleh para startup founder? Ya, sama sih sama Mas Joshua tadi, memang standar lah kalau mau bikin startup ya harus punya PT gitu ya. Jadi ya kalau punya PT baru bisa berbisnis, baru bisa menerima investasi dan lain-lain gitu ya. Mungkin ya yang tadi yang Singapura along the way lah ya. Mungkin nggak usah dipikirin dulu sekarang gitu. Mungkin kalau udah mencapai tahap-tahap tertentu baru nanti bisa dipikirkan lah dan bisa diatur lah gitu ya. Kalau memang untuk masalah legalitas. Thank you. Oke, sip. Mungkin itu ya jawabannya terkait dengan legalitas, yang penting bikin PT dulu aja. Kemudian nih dari Tommy AB, panelis nih. Selamat malam panelis, saya ingin bertanya. Tadi kita sempat mention early stage, banyak dari visi juga tadi yang mention early stage ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan early stage? Silakan nih, ada yang mau menjawab? Saya berikan mic-nya ke Kak Gibran dulu mungkin. Nah, ini pertanyaannya startup early stage itu apa sih? Ya. Startup early stage itu apa atau investmentnya minat tahu nggak tadi? Oh, ini pertanyaannya apa yang dimaksud dengan early stage?
Tadi kan disebut tuh banyak visi. Kita invest di early stage itu. Nah, kalau dari Kak Gibran, early stage itu kayak apa sih definisinya? Harusnya visi yang jawab ini. Definisi early stage-nya jangan-jangan Oh, beda-beda ya. Ya kalau dari saya biasanya sih pre-revenue kasarnya ya, standarnya, atau di levelnya baru product development gitu. Jadi masih belum punya use produknya belum jadi gitu, atau revenue-nya belum ada gitu. Itu kalau pandangan saya sih ya, tapi kalau konteksnya ini venture capital yang harus jawab nih. Oke, dilanjutkan. Bola panas ke para VC. Silakan di. Aku bantu jawab kali ya. Jadi apa namanya, early stage itu general banget sih. Jadi apa namanya, nggak usah terlalu apa namanya ya, jargon-jargon kayak gitu di VC banyak ya biar kita kelihatan keren. Tapi nggak usah terlalu pusing sama model-model begitu. Intinya sih sebenarnya yang paling pertama tuh, yang paling mesti dipikirin nomor satu, kalian sudah punya revenue atau belum. Tadi Gibran sempat mention itu pre-revenue sama post-revenue istilahnya, another jargon, sorry. Tapi intinya itu, udah punya revenue atau belum. Satu lagi, udah jargon lagi, sorry, product market fit atau belum gitu. Product market fit maksudnya udah punya user yang sticking atau belum gitu sih. Dua itu aja yang mesti dipikirin di early stage. And then kalau misalnya mau cari funding, mau early, apa namanya, nggak usah terlalu dipikirin istilahnya, tapi cari, kalau misalnya mau cari investor, cari yang memang pada saat kalian baru mulai bisnis itu mau invest ke kalian gitu. Biasanya ini yang resikonya memang paling tinggi. Nah, contohnya kalau di panelnya kita tuh kayak ada Mas Arya gitu. Mas Arya ini biasanya jadi orang pertama yang invest ke sebuah perusahaan yang memang orang-orang lain belum masuk biasanya. He is willing to write that kind of check. Nah, itu profil investornya mesti dicari tuh yang mau ambil risiko seperti itu. Jadi nggak usah terlalu pusing early stage, late stage lah itu. Ya potato-potatoes lah basically, nggak usah terlalu dipusingin. Nah tadi karena karya disebut nih, ini ada pertanyaan lanjutannya ya, apakah ada venture capital yang bersedia menerima jika startupnya masih berupa ide? Nah kan katanya karya ini invest ke yang masih early, nah apakah ide doang itu cukup? Sebenarnya tergantung dari mungkin masih ada orang yang dengan ide aja berani gitu. Cuma kalau saya lihatnya gini, ada execution risk nggak dalam melakukan ini, atau idenya ini memang dia sebuah ide yang memang dia yang bisa buat gitu. Misalnya dia buat sesuatu yang apa AI atau robotik atau something yang memang dia sudah pasti bisa bikin gitu. Tapi kalau misalnya ini sebuah marketplace, ada dua sisi supply demand, di mana ada network effect yang mesti harus dibangun dulu. Itu biasanya saya mau lihatnya ada traction dulu, bahwa there is early traction di mana dua sisi ini mulai terbangun. Traction itu mungkin boleh dijelaskan, siapa tahu di sini ada yang baru-baru belum tahu. Ya, traction lebih ke arah ya bahwa ini nunjukin bahwa there is actually demand gitu. Nah, karena kadang-kadang kita bisa gitu ya. Ya misalnya tadi ada yang mental health gitu. Kita mungkin bisa kumpulin psikolognya, tapi ada nggak dari demand side-nya, ada nggak nih yang penggunanya? Karena mungkin kita bisa kumpulin banyak psikolog, karena psikolog pengen dapat kerjaan juga kan. Tapi apakah itu dibutuhkan? Nah, itu yang contohnya itu mungkin saya akan nunggu sampai ada apa namanya tadi ya, tax itu early usernya lah, bahwa oke, usernya ini willing to pay berapa besar, berapa banyak, dan mungkin juga bisa dibilang juga usernya ini ada beda kategori, ada yang premium user, ada yang free user, ya contohnya seperti itu. I see. Jadi kalau itu tadi pertimbangannya, kalau karya misalkan pengen cari startup untuk diinvest, at least ada traction-nya dulu ya. Kalau dari Kak Adit gimana? Ada tambahan nggak kira-kira tadi? Suara saya kedengeran? Halo, ya ada. Mungkin saya bisa ngembangin dari kata-katanya Mas Desmo juga ya. Jadi kalau mungkin saran saya untuk startup yang memang baru mulai atau walaupun sudah mulai atau masih sudah berjalan, gimana di your homework ya. Maksudnya PR-nya kalian itu adalah
sebelum kalian approach untuk ke berbagai macam visi atau investor yang memang tertarik atau siapapun itu, kalian harus cari tahu dulu sebenarnya mereka ini visi ini terkait seperti apa sih, mereka investasi kemana sih gitu kan, mereka berani invest berapa misalkan. Jadi kalau misalkan contohnya kalian itu yang di early stage dan hanya hanya $1 juta, tapi misalkan kalian juga approach ke visi yang misalkan let's say ticket size 5 juta ke atas, itu dari situ sebenarnya sudah tidak cocok gitu. Dan yang kedua juga tergantung dari tesis si visi tersebut. Kalau misalkan mereka hanya invest ke financial services atau fintech, seperti kalian juga di bidang robotics ataupun AI ataupun misalkan tidak ada berhubungan dengan financial services, itu juga sudah tidak cocok gitu. Jadi sebenarnya kalian juga harus cari. Wah, ke-mute Kak Adit. Ya, sudah. Oh, ya udah itu. Oke. Jadi teman-teman tadi ya kalau dari Kak Adit ada 2 faktor yang perlu teman-teman pertimbangkan. Pertama, venture capital itu dia investnya di range berapa tadi ya? Ambil contoh yang 1 juta ada, yang 5 jutaan ada. Teman-teman pastikan kalau nyari 1 juta jangan ke yang ke 5 juta atau sebaliknya. Sama tadi juga lagi nyari produk apa? Misalkan kayak lagi nyari produk finance gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di AI robotik itu enggak tepat. Ini biar sekalian deh, biar semua yang dari visi bisa menyampaikan pendapatnya. Kak Alvin boleh nambahin juga nggak kalau yang dicari seperti apa? Bener nggak tadi yang dibilang sama Kak Adit? Oke. Sama sih, setuju dengan poinnya tadi, ada Mas Yusua, Mas Arya, Mas Adit gitu ya. Memang beda-beda, tiap visi punya appetite-nya beda-beda, dan kalau early stage ya itu jargon lah ya gitu ya. Setiap visi setiap investor bisa beda-beda gitu ya. Ada yang ngomong dari seed sampai series A, ada yang seed doang, ada yang pre-seed dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin tadi saya menjawab pertanyaan yang kedua yang masih nyambung ya pertanyaannya, apakah venture ada venture yang mau memberikan investment di tahap idea ya. Nah, itu mungkin saya sharing dikit ya, promosi dikit gitu ya. Kalau di Telkom gitu ya, di program Indigo kita memang ada khusus program untuk startup-startup yang masih level ide. Namanya program namanya customer validation gitu. Jadi memang programnya nggak ada investment, tapi memang program fokus di bootcamp dan mentoring, dan kita melakukannya di 10 kota gitu. Jadi bukan hanya di Jakarta atau di Bandung kota-kota besar, kita melakukan program ini di kota-kota lain juga. Jadi memang kita encourage startup founder yang baru mulai, yang mungkin masih bingung cara membangun startup, bangun MVP seperti apa untuk join lah program kita. Jadi kita di MDI, di Telkom kita open juga sih untuk startup yang masih baru mulai idenya. Oke, nice itu teman-teman tuh informasi yang bagus banget ya. Jadi kalau tadi sebagian besar nyarinya yang early stage sudah punya traction, ternyata ada juga ya kalau dari Calvin tadi bilang yang untuk yang masih tahap ide. Oke, kita lanjut nih, ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin kita bisa jawab. Cuma kalau yang ke startup sepertinya udah pada dijawabin ya di chat ya. Next pertanyaannya ada dari Magnusa L. Apakah ada kesempatan untuk yang bukan alumni TB untuk pitching di program seperti ini? Sepertinya di sini juga ada yang bukan dari alumni TB yang pitching kalau nggak salah. Nanti mungkin dari panitia bisa jawab di chat. Dan apakah ada alternatif sesi lain? Banyak banget ya acara-acara pitching session kayak gini. Nanti mungkin bisa coba di-share juga kalau ada yang punya info di chat, ya kamu bisa ikut ini. Kayak tadi kan Indigo mungkin punya, yang lain juga punya. Next, ada lagi nggak ya yang buat panelisnya? Oke, karena pertanyaan udah jawab semua, jadi ini sebagai penutup dari si Q&A, aku pengen nodong nih ke masing-masing panelis untuk share secara mungkin boleh general, mungkin spesifik yang paling keinget siapa startupnya gitu ya. Performa pitching-nya seperti apa hari ini dan apa yang bisa diimprove either dari pitching-nya atau dari bisnisnya. Kita mulai dari siapa? Kak Dina dulu boleh. Oke. Kalau aku jujur pakai jujur, aku paling suka tuh pitching-nya Jaramba ya, karena memang tek gitu ya. Terus paling suka cara dia menganalogikan Jarambanya itu ya, kayak Traveloka tapi gimana gitu, itu bagus gitu ya. Terus juga kayaknya udah terstruktur dengan baik, kayak yang diedit gitu ngomongnya juga, nggak ngerti edit nggak tuh, cuman kayak bagus gitu ya, jadi enak dan terstruktur. Jelas juga seperti apa, itu yang aku paling suka gitu. Terus yang kedua sih mungkin tadi yang terakhir tuh apa ya, itu juga enak. Lini masa. Ya, lini masa juga bagus sih. Nah, mungkin kalau misalkan mau di improve dari segi pitching, mungkin karena ini udah pre-recorded ya, memang
pasti udah bisa diantisipasi kalau emang nggak bagus ya. Jadi mostly emang bagus-bagus sih gitu pitchingnya gitu. Cuman yang mungkin kalau teman-teman mau lihat mana yang bagus, yang menurut saya tuh yang membuat kita tertarik gitu, yang lebih antusias dan terstruktur, dan yang pasti mungkin untuk beberapa yang belum familiar dengan bisnisnya ya, bisa mencontoh gimana Jaramba menjelaskan mengenai apa itu Jarambanya gitu ya, dengan menggunakan analogi gitu ya, dan yang pasti harus excited ketika presentasi gitu ya. Jadi ada penekanan, ada excitement. Jadi orang tuh tahu mana poin-poin yang memang harus ditekankan gitu. Dan yang pasti visual juga penting ya. Tadi Jaramba bagus banget visualnya gitu, dan aku suka sih dari segi itu gitu. Oke, thank you Kak Dina. Next, Calvin, gimana kesan pesannya terhadap pitching malam ini? Oke, overall thank you untuk ngadain acara hari ini ya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman ngelihat feedback dari para panelis. Kalau mungkin secara general oke sih startupnya, mungkin saya agak satu komen aja nih. Tadi ada startup yang pitchingnya ganti-gantian, Jaramba bukan ya? Iya. Itu mungkin saran saya itu, saya lupa sih yang kalau nggak salah sih Jaramba atau yang mana gitu, yang kalau bisa sih ideally Jaramba, betul startup yang pitching satu orang aja gitu ya, jangan ganti-gantian gitu ya, karena kesannya kayak nggak mau kalah ngomong gitu. Jadi menurut saya itu tips aja sih. Dan kalau apalagi kalau ketemu langsung itu jadi bingung gitu ya, yang dengerin gitu ya, ngomong pindah kanan kiri gitu. Kalau untuk tanya jawab oke, beberapa orang yang bantu, tapi kalau untuk pitching satu orang aja lah. Dan secara flow mungkin udah oke nih, mungkin dari teman-teman panitia juga udah disiapkan ya flow-nya secara baik. Jadi kalau secara konten sih udah oke lah. Tinggal ya mungkin penyampaian harus latihan lah ya gitu ya, pitching gitu ya, cara supaya intonasi lebih menarik dan sebagainya gitu. Mas Adam. Oke, thank you Calvin. Next, Kak Joshua, silakan. Apa tanggapannya, atau ada kesan-kesan, atau ada saran mau disampaikan? Silakan. Thank you first of all. Lumayan seru acaranya, and karena pre-recorded juga kali ya. So pitchingnya semuanya I think cukup lancar. Gue nggak punya komen yang spesifik soal pitchingnya itu sendiri. Tapi perhaps kalau misalnya boleh saran sih, kalau misalnya memang sudah menjalankan validasi, certain validation, ya customer validation atau market validation, key learnings-nya yang sudah dijalankan itu kalau misalnya kalau misalnya sudah pernah dijalankan, ada baiknya ditampilkan dan dikomunikasikan juga. Itu satu. And then dua, tadi semua secara overall sih I think dari problem identification udah bagus banget gitu. Hanya saja kalau menurut gua waktu propose solutions-nya mungkin ada satu poin yang missing kali ya. Mungkin perlu dilihat kayak problem with current solutions-nya apa gitu, dari specific problem yang pengen di-tackle. Jadi kadang-kadang mungkin solutions yang dikasih belum tentu belum tentu actually lebih bagus buat market. Intinya sih gitu sih. So mungkin satu komponen itu yang agak kelewat sama validasinya. Kalau bisa dikomunikasikan juga kita semua. Nice, mantap. Thank you Kak Jos. Next ada Kak Arya, silakan Kak Arya. Oke, thank you. Kalau menurut saya gini, ini dalam rangkanya bahwa ini kan seperti kan demo day ya. Jadi kan kalau demo day ini kan kita kan very short, dan kita mesti realize juga bahwa akan ada banyak startup lain juga yang melakukan pitching juga. Jadi kalau menurut saya dalam hal ini we have to be very concise, harus pendek, tapi juga harus to the point. Jadi nggak bertele-tele. Dan kalau bisa menggunakan storytelling yang ada playing with the emotion juga. Karena kalau misalnya kita itu how to be stand out among the rest itu kalau misalnya kita pakai emotion, jadi kita bisa connect with the audience juga. Dan buat investor juga, kita kan juga punya span of control juga, di mana span of attention juga, di mana kita nggak bisa ingat semuanya kan. Jadi kita akan ngambil cuma bit by bit aja yang menurut kita interesting. Jadi menurut saya kalau untuk demo day yang paling penting adalah how to stand out among the rest. Nah, kalau untuk pitching ketemu startup, ketemu investor one by one, itu different case. Itu baru go into detail. Oke deh, thank you tipsnya Kak Arya. Next Kak Adit, silakan. Halo, apakah masih tersambung dengan studio? Oke, silakan. Mungkin semuanya sudah memaparkan
startup kalian satu persatu. Overall, it was all good. Tapi mungkin ada beberapa feedback yang boleh saya kasih adalah mungkin secara struktur bisa kita bagi 3 ya. Yang pertama adalah mungkin kalian bisa tackle yang pertama adalah why-nya apa. Terus yang kedua how-nya gitu apa. Terus yang ketiga adalah what. Nah dengan ini adalah kalian sih sebenarnya dengan why kalian mau ngapain gitu dengan startup kalian. Yang kedua bagaimana caranya kalian akan mencapai goal tersebut. Dan yang ketiga adalah apa aja sih yang kalian butuhkan untuk mencapai goal tersebut, kurang lebih strukturnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pastinya konteks over content ya. Jadi walaupun misalnya konten kalian bagus, semuanya bagus, tetapi kalau konteksnya tidak sampai, yang pastinya message-nya tidak akan tersampaikan gitu sih kurang lebihnya. Oke, thank you Kak Adit. Next terakhir nih kayaknya dari Kak Gibran, silakan. Iya, gue mau seconding Arya yang tadi sih, yang sempat di state ya. Intinya kalau di demo day ini, ya jangan expect buat orang akhirnya langsung invest ya, tapi expect gimana pas beres dari pitchingnya, bapak-bapak VC ini udah langsung nelpon lo, ini mana kontaknya nih, gue samper gitu, karena it's memorable enough gitu. Unfortunately kalau yang tadi not too memorable sih, karena memang structured gitu ya, mekaniknya udah ada, flow-nya udah ada, tapi kosong gitu, nggak ada story-nya, nggak ada ambition-nya, nggak ada excitement-nya gitu. Yang bikin beres dari itu gue bilang, gila nih, I have to invest, I have to learn more gitu, I have to hear more. Yang bikin orang tuh ketagihan karena dikasih teaser, karena ini kan teaser aja kan. Pas beres dari teaser sama trailernya ini, orang pengen like the full movies, numbers, ideas, thoughts, experience dan lain sebagainya. Dan ada key components yang nggak ada di sana sih, yang tadi related ke personal story yang mau dibangun dan how big this is gonna be gitu. Problem saya itu seberapa fundamental dan marketnya seberapa gede. Yang itu yang akhirnya ya jadi bikin orang excited gitu buat beres dari situ gitu. Dan itu yang perlu dipoles sih buat building story-nya, karena ya pitching is all about storytelling gitu. Bukan cuma structure A, B, C kita harus ngomong kayak gitu, tapi need to be crafted to one story yang akhirnya orang bisa easily digested gitu dan jadi tangkap, oh iya ya udah deh menarik ya, akhirnya bisa follow through gitu sih. Mantap. Itu tadi ke-6 panelis kita memberikan tips karena di sini banyak banget yang datang yang belajar pitching. Tadi udah banyak banget komentar dan masukan terkait dengan pitchingnya. Semoga ekspektasinya tercapai dan kayaknya banyak banget yang juga masih punya harapan nih. Kayaknya nggak cukup hanya sampai di sini. Kedepannya harus ada mungkin program lanjutan, mungkin perlu mentorship terkait pitching lebih dalam. Ini juga masih banyak harapan yang belum terjawab ya. Di sini ada yang mau cari co-founder. Nih ada nih sekitar 12% butuh co-founder, ada yang butuh mentor, butuh investor. Nah mungkin di kesempatan kali ini saya mau memberikan kesempatan buat Mas Har untuk menyampaikan beberapa kata terkait dengan acara hari ini dan sebenarnya plan ke depannya mau dibawa kemana sih terkait dengan startup dari program kita kali ini. Silakan. Mas Har sudah ada di sini kah? Oh belum masuk sepertinya. Ya sudah kalau begitu. Oke kalau begitu mungkin sambil menunggu teman-teman jangan lupa untuk diisi form feedback-nya. Di form feedback itu nanti teman-teman bakal dapat video recording hari ini. Misalkan tadi ada dari masukan dari Mas Gibran kurang kelihatan story-nya gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa evaluasi, oh kira-kira di bagian mana ya aku bisa improve story-nya lagi. Dan tadi udah banyak banget masukan-masukan yang mungkin bisa dipakai untuk yang berikutnya. Terus juga teman-teman di bagian bawah form feedback-nya itu ada masukan ke depannya, kira-kira apa yang program apa lagi sih yang ingin dibuat. Kayak hari ini baru demo day, baru pitching aja, mungkin teman-teman butuh tadi ya, butuh lebih dalam lagi bagaimana storytelling-nya, boleh dong dibikin sesinya, atau butuh mentorship-nya, atau mungkin butuh informasi lebih jelas dengan program-program yang tadi dimiliki oleh Kak Dina, atau dengan program yang dimiliki oleh Telkom, dan yang lainnya, nah bisa juga dimasukkan di situ. Nah, sekarang mungkin sambil nunggu kita boleh foto bareng dulu kali ya, mumpung masih rame di sini. Ada background Zoom-nya di chat, kalau teman-teman mau pakai silakan dipakai di situ ya. Aku berikan kesempatan mungkin 30 detik untuk download dan pasang videonya di background-nya. Yang bisa on cam, boleh on cam semuanya. Teman-teman peserta yang tadi pitching, itu juga silakan timnya diundang lagi untuk kita foto bareng dengan para panelis-panelis kita yang keren-keren hari ini. Dan oke, sekarang kita akan mulai foto dengan panelis dan peserta dulu ya. Pesertanya boleh udah on cam semua. Dari Diklat Kerja, dari Selina, dari Izzy, dari
Jaramba dan dari lini masa silakan Mas. Oh iya, Mas Eri lagi di kafe tadi ya. Ya ya, stay healthy Kak. Oke, sip. Ada Kak Niki dari panitia yang akan membantu mengabang-abangkan untuk foto. Silakan Kak Niki. Siap kalau begitu. Pertama-tama kita foto bareng sama semua panelis dulu, MC moderator dan panitia. Nanti setelah ini kita akan foto bareng sama semua panitia dan juga startup ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut untuk foto dengan semua peserta. Apakah sudah on cam semua? Udah wajahnya wajah-wajah serius gitu ya kayak habis. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Ini untuk halaman berikutnya nggak pada on cam, jadi kita capture namanya. Capture nama, oke. Halo. Halo. Begitu. Password. Saya nggak tahu. Oh ini Mas Har. Oh, aku pikir siapa? Oh iya sudah ada Mas Har. Mas Har boleh ikut foto bareng dulu Mas Har. Bentar, saya ganti background. Boleh, silakan. Biar mantap. Ya. Ya, udah. Sip. Silakan Ibu fotografer. Oh ya, oke. 1, 2. Oke, silakan Dam. Alright, kalau begitu berhubung Mas Har sudah datang, nah ini langsung ditodong aja ya Mas Har ya. Kira-kira ada pesan atau kesan terhadap program untuk startup ke depannya mau dibawa kemana sih? Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya agak terlambat ada meeting paralel. Jadi ini tiba-tiba jadi ini banyak calon manggung sebagai calon ketua umum IITB. Terima kasih Mas Adam, Mbak Niki. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama terima kasih ya untuk para panelis, Mbak Dina dari Greater Hub, Mas Gibran dari eFishery. Tadi saya ketemu dengan Ansori, eFishery. Ya, ada fotonya ini kalau mau. Saya udah indoktrinisasi. Jadi tadi sama Mas Ansori ini menyusun kurikulum untuk SMK. Dia bidang software tester. Ya, Mas Ansori tadi. Kemudian dari Visi terima kasih Mas Arya, Mas Alvin, Mas Joso dan Mas Pradipta. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat para startup yang sudah pitching. Semoga event ini bisa bermanfaat ya. Dan ini tentu bukan mudah-mudahan kita akan usahakan betul bahwa pitching day ini akan menjadi program IITB ke depan. Bukan cuma program selama campaign gitu ya. Jadi memang kita mulai dengan menunjukkan sesuatu yang real sesuai dengan slogan kami bahwa kita memang selalu konkret yang kita lakukan. Kemudian IITB kami sangat concern terhadap alumni muda. Dan alhamdulillah tim yang menjadi backbone-nya kami ini adalah ya seperti ini Mas Adam, Niki dan beberapa teman lain yang seumuran dengan mereka. Jadi mudah-mudahan dengan begitu maka nanti ke depan kami akan bisa mengejawantahkan apa yang menjadi concern teman-teman yang masih muda ini untuk bisa mengembangkan IITB jauh lebih luar biasa. Kemudian tentu kita akan dukung perkembangan startup. Seperti kita ketahui bahwa udah banyak alumni dari ITB yang berhasil membangun startup yang luar biasa. Mudah-mudahan akan disusul oleh yang lain dengan bantuan dari teman-teman semuanya dari visi maupun dari startup internasional untuk sharing ke yang lebih junior. Jadi terima kasih teman-teman semuanya, Mas Adam terima kasih atas pitching day. Mudah-mudahan nanti ada yang berjodoh dan terus berkembang menjadi next unicorn-nya startup di Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas Har. Terima kasih. Kak Dina, Kak Arya, Kak Alvin, Kak Gibran, Kak Joshua, Kak Adi, thank you banget buat malam ini, seru banget saran-sarannya, terus ngobrol-ngobrolnya. Buat tim dari Diklat Kerja, Selina, Izzy, Jaramba, Lini Masa, keren-keren banget, semoga sukses ke depan.
acara sudah menunjukkan waktu sudah habis. Senang banget bisa nge-host acara ini malam ini. Good luck buat kita semua. Dengan ini kita akhiri acara kali ini. Thank you. Selamat malam. Bye-bye. Kita ketemu di acara berikutnya. See you guys next time. Makasih. Mohon maaf ada kekurangan tadi. Ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Thank you. Makasih. Thank you all. Much. Thank you.